Bab 71, Bab 71, Kaisar baru naik. Tahta, mencari lebih banyak pembaca. Penerjemah, 549.690.339. Ibu kota, penjara langit. Setelah menyadari bahwa pihak lain adalah seorang guru bawaan, Zhou Tua segera menundukkan kepalanya dan bahkan tidak berani menatap wajah Liang Seng. Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk ketika dia melihat ini, dan berpikir dalam hati bahwa dia bukan satu-satunya yang pintar. Musuh ini memang, iblis tua penjara darah, yang licik yang telah mampu menjaga penjara langit tetap tak tertembus begitu lama. Hari ini, aku ingin membawa seseorang bersamaku. Apakah kamu tahu di mana cucu bayi Zheng Wanchun, yang masih mengenakan lampin, dikurung? Zhou Tua, mendengar ini, menghela napas lega. Adalah baik bahwa guru besar ini tidak datang untuk membunuhnya, dan yang dia inginkan hanyalah membawa pergi seorang bayi. Dia segera bangkit dan memimpin jalan tanpa berani menatap wajah Liang Seng, menundukkan kepalanya. Senior, silakan ikuti saya. Tanpa berusaha menghindar atau menjelaskan, dia hanya ingin segera mengusir wabah ini. Lagi pula, apa hubungannya dengan dia jika penjara langit kehilangan bayi? Tak lama kemudian, mereka tiba di penjara C. Liang Seng berhenti di tempat yang gelap dan tidak bergerak maju. Zhou Tua langsung mengerti apa yang dimaksud Liang Seng dengan ini. Tanpa ragu, dia langsung berjalan ke pintu sel, dengan kasar mengangkat cucu bayi Zheng Wanchun dari kain lampinnya di samping putra Zheng Wanchun dan menggendongnya pergi. Tindakan Liang Seng tadi sudah menunjukkan bahwa dia tidak ingin bertemu dengan siapapun dari keluarga Zheng. Dia mungkin hanya ingin membawa pergi cucu bayi Zheng Wanchun tanpa terlalu banyak berhubungan dengan keluarga Zheng. Anggota keluarga Zheng ingin menghentikan Zhou Tua, tetapi mereka tidak bisa. Ketika mereka tiba di tempat yang gelap, Liang Seng melirik bayi di lengan Zhou Tua dan memastikan bahwa itu adalah bayi yang sama yang digambarkan Zheng Wanchun. Dalam sekejap, dia menghilang bersama anak itu. Pak Tua Zhou menunggu sebentar. Tidak ada gerakan, dan tanpa ragu-ragu, dia memutuskan untuk meninggalkan penjara langit. Namun sebelum dia bisa pergi, suara keras datang dari dalam penjara, diikuti oleh suara genderang dan teriakan minta tolong dari penjaga penjara yang bergema di seluruh penjara langit. Para penjahat melarikan diri. Ayo cepat beri dukungan. Wajah Pak Tua Zhou tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan kepahitan. Dia tidak punya pilihan selain berbalik, karena dia sudah terlambat selangkah. Dia tidak perlu banyak berpikir, Zheng Wanchun pasti membuat masalah. Memang, ketika dia tiba di tempat kejadian, dia melihat Zheng Wanchun penuh energi. Menggabungkan ini dengan ketidakpeduliannya terhadap kehidupan, tidak ada yang berani mendekatinya dalam jarak 3 meter. Zhou Tua tentu saja tidak akan bergerak maju. Zheng Wanchun sekarang memiliki tujuan dalam tindakannya, dan Liang Seng sebelumnya telah membawakannya cucunya yang masih bayi dan memberitahu di mana keluarga Zheng di penjara. Karena mereka semua ditakdirkan untuk mati, lebih baik mati di tangan mereka sendiri, untuk menghindari penyiksaan dan menutupi berita tentang pelarian cucu mereka yang masih bayi. Adapun Zhou Tua, melihat ke arah mana Zheng Wanchun menuju, dia dengan cepat menebak niatnya. Lebih baik tidak memprovokasi seseorang yang sudah sekarat. Setengah jam kemudian, para penjaga penjara langit menderita banyak korban, tetapi penjahat Zheng Wanchun dan semua anggota keluarga Zheng tewas di lautan api. Semua penjaga penjara langit menerima hukuman tertentu dari atas ke bawah. Zhou Tua tetap diam, tetapi tidak memiliki banyak kebencian. Bagaimanapun, hidup itu baik. Tetapi tetap saja, guru besar mana yang datang hari ini? 3 hari kemudian, studio pikiran damai. Liang Seng akhirnya muncul di toko buku. Zhang Tua menghela napas lega begitu melihatnya. Liang kecil, kemana saja kau beberapa hari ini? Kau bahkan tidak meneleponku. Aku sangat khawatir terjadi sesuatu padamu. Zhang Tua, terima kasih atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Aku baru saja pergi mengunjungi saudara jauh di luar kota dan baru saja kembali. Zhang Tua tidak bertanya lebih jauh karena Liang kecil adalah orang yang jujur. Mungkinkah dia telah melakukan sesuatu yang besar? Dia tidak dapat menahan kesabarannya dan mendekat dengan hati-hati. Liang kecil, saat kau pergi dari ibu kota, apakah kau mendengar bahwa sesuatu terjadi pada penjara langit? Biarkan aku memberitahumu. Zhang Tua menceritakan rumor yang didengarnya tentang penjara langit kepada Liang Seng, yang tidak menunjukkan reaksi apapun. Selama 3 hari terakhir,
dia sebenarnya telah berkeliaran di pinggiran ibu kota. Dia telah memberikan cucu laki-laki Zheng Wanchun kepada keluarga baik hati yang tidak memiliki anak untuk dibesarkan. Meskipun anak itu tidak akan kaya, dia dapat tumbuh dengan aman. Selain itu, ia akan mengunjungi anak itu dari waktu ke waktu hingga ia tumbuh dewasa, memenuhi persahabatannya dengan Zheng Wanchun. Setelah itu, insiden di rumah Pangeran Pingan akhirnya mereda, dan ibu kota menjadi semakin damai. Namun, 3 bulan kemudian, menara ibu kota tiba-tiba berdenting 9 kali. Kaisar Yanjing telah meninggal, dan kaisar baru naik tahta. Pemerintahannya diberi nama Kaiping. Di ibu kota Kyoto, selama 3 bulan khidmat, seluruh kota diselimuti warna putih. Setelah kaisar baru naik tahta, ia memberikan amnesti umum kepada rakyat, berjanji untuk membebaskan pajak selama 3 tahun, dan bermaksud untuk memberi manfaat bagi rakyat. Namun, kebijakan istana tidak terlalu memengaruhi rakyat biasa di lapisan bawah, dan kehidupan banyak orang tidak banyak berubah. Sebagai kerabat keluarga kerajaan, Raja Wu dan Raja Chu diangkat sebagai menteri berdasarkan wasiat mendiang kaisar. Awalnya, mereka mengabdikan diri pada tugas mereka, tetapi kaisar mana yang mau didikte orang lain. Meskipun demikian, karena ini adalah tahun baru pertama setelah kaisar baru naik tahta, semua pedagang besar menunjukkan dukungan mereka kepada kaisar baru dengan mengurangi harga barang-barang mereka selama beberapa waktu, membuat Kyoto tampak lebih makmur dari sebelumnya. Namun seiring berjalannya waktu, arus bawah yang tersembunyi mulai muncul di Kyoto. Cara yang digunakan kaisar baru pada akhirnya jauh dari pendahulunya. Dahi Raja Wu dipukul oleh batu tinta yang dilemparkan oleh kaisar baru di depan banyak orang, dan Raja Chu, yang marah, mengurung diri. Kedua menteri yang diangkat berdasarkan wasiat mendiang kaisar sama sekali tidak lagi menghadiri istana. Dengan pemberontakan Pangeran Pingan, para bangsawan baru muncul. Selama beberapa waktu, faksi lama dan baru saling bertentangan, dan keseimbangan antara sipil dan militer yang dimiliki kaisar baru menjadi bias, yang menyebabkan konflik. Hanya dalam beberapa bulan, untuk menguasai istana, kaisar baru melakukan serangkaian kesalahan besar, yang menyebabkan terbentuknya faksi dan kepentingan pribadi di dalam istana. Akibatnya, perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi istana semakin intensif, dan kaisar baru secara bertahap kehilangan kendali atas istana. Selama beberapa waktu, sering terjadi insiden di mana perintah diubah dalam semalam. Dalam keadaan seperti itu, Liang Sheng sering melihat ke arah timur ke arah kota kekaisaran. Dia merasakan ancaman samar dari kibawaan yang pernah dia rasakan sebelumnya, tetapi sekarang tampaknya memudar. Mungkinkah umur Kasim bawaan sudah mendekati akhir? Liang Sheng tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Lagi pula, dia telah mendengar dari pemimpin sekte-sekte tanpa kehidupan bahwa pihak lain seharusnya memiliki setidaknya 5 tahun untuk hidup. Bagaimana mereka bisa menjadi begitu lemah dalam waktu kurang dari setengah tahun? Namun, Liang Sheng tidak pergi ke istana untuk menguji situasi. Selama Kasim bawaan itu masih hidup, dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk pergi ke sana. Waktunya masih panjang, jadi mengapa terburu-buru? Terlebih lagi, mereka semua adalah lawan yang licik, siapa yang tahu situasi sebenarnya. Terus membuat kemajuan, Liang Sheng percaya, adalah jalan yang benar. Sebelum dia menyadarinya, dia telah berada di ibu kota selama hampir setahun. Saat ini, suasana tahun baru menyelimuti seluruh kota, dan kegembiraan ditemukan di mana-mana. Rumah besar Liang Sheng. Pada saat ini, Liang Sheng mengembuskan napas ringan. Kemajuan 10 metode kultivasi kesehatan yang baru dipraktikkannya bahkan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, ke-10 metode baru yang ditambahkan telah dipraktikkan hingga lapisan ke-9, meningkatkan rentang hidupnya hingga 150 tahun lagi. Nama, Liang Sheng. Usia, 89. Bakat, kebodohan yang tidak bersalah kelas atas. Teknik naga emas lapisan ke-10, 10 metode kultivasi kesehatan, lapisan ke-13, 10 metode kultivasi kesehatan baru, lapisan ke-9, segel Raja Ming yang tidak bergerak, lapisan ke-4. Alam, bawaan rentang hidup, 2349. Pada saat ini, ada ketukan di pintu, Liang Sheng berjalan keluar ruangan, dan Wu Tua, manajer rumah, berdiri di samping pintu dengan ekspresi hormat. Tuan, makan malam tahun baru sudah siap. Dalam beberapa hari terakhir, jimat persik telah digantung di sekitar rumah Liang Sheng,
dan lentera telah digantung lebih awal setelah berhari-hari membersihkan dan memperbaiki. Suasananya meriah. Saat itu, suara petasan dan tawa anak-anak datang dari luar halaman. Liang Seng menyerahkan koin perak yang telah disiapkan kepada Wu Tua untuk dibagikan kepada para pelayan. Namun, makan malam tahun baru yang mewah itu hanya untuk dinikmatinya sendiri. Sedangkan para pelayan, mereka berkumpul di dapur belakang untuk menyantap makanan mereka. Meskipun hidangan mereka juga sangat lezat, mustahil baginya untuk mengizinkan para pelayan duduk semeja dengannya. Di era ini, melakukan hal itu akan menakutkan bagi para pelayan. Liang Seng tidak berselera makan, dan karena hari ini adalah hari tahun baru dan tidak ada jam malam di Kyoto malam ini, ia pikir sebaiknya ia pergi jalan-jalan. Pada saat ini, kota kekaisaran juga terang benderang dengan lentera-lentera, dan kadang-kadang orang bahkan terlihat melemparkan koin tembaga dari tembok kota. Ini adalah cara kaisar baru untuk berbagi kegembiraan dengan rakyat. Seluruh kota Kyoto bersinar dengan ribuan lampu, dan kedua sisi jalan diterangi seolah-olah siang hari. Tawa dan kegembiraan terdengar di mana-mana, dan awan gelap dari kekacauan istana sebelumnya telah lenyap. Bahkan para pengemis bisa mendapatkan makanan dan sayuran di depan kedai, menikmati suasana tahun baru. Hari ini, rakyat jelata akhirnya bisa bersantai setelah setahun bekerja keras. Namun, tepat pada saat itu, suara derap langkah kuda terdengar dari luar gerbang ibu kota. Tiba-tiba, sekelompok prajurit berkuda menyerbu ke dalam kota dengan kecepatan tinggi. Jenderal Besar Li Hong tiba di ibu kota pada malam tahun baru. Ibu kota, masuknya Jenderal Li Hong ke ibu kota tidak menimbulkan banyak kekacauan. Rakyat jelata tidak menyadarinya, sementara keluarga bangsawan di ibu kota tetap bungkam tentang hal itu. Akan tetapi, setelah Li Hong memasuki ibu kota, ia langsung masuk ke penjara langit dan tidak pernah keluar lagi. Sebagian orang melihat situasi itu dengan penuh makna, sementara yang lain hanya duduk santai dan menikmati pertunjukan. Malam ini, Liang Seng juga merasakan ada yang tidak beres dan melirik ke arah kota kekaisaran. Kepala Kasim yang sudah lama diam itu tiba-tiba bergerak, tetapi ia hanya menunjukkan keterkejutan dan tidak ikut campur lagi. Hari ini adalah tahun baru, saatnya untuk berpesta. Dalam suasana hati yang baik, Liang Seng langsung menuju ke taman berdebu di distrik lampu merah tanpa berpikir panjang. Saat ini, taman berdebu itu agak sepi selama tahun baru, dan mata nyonya itu berbinar ketika ia melihat Liang Seng. Gadis-gadis, tidakkah kalian akan keluar dan menyambut tamu kita? Saat dia berbicara, wanita tua itu secara pribadi mendekati Liang Seng dengan sangat antusias. Tamu ini dikenal murah hati, jadi dia harus memberinya layanan terbaik. Sementara itu, beberapa saat sebelumnya, Kaisar Kaiping sedang mengadakan pesta untuk para pejabat sipil dan militer di kota kekaisaran. Di tengah aula besar, para penari berkibar mengikuti alunan musik, gambaran sempurna dari seorang raja dan menterinya yang sedang bersenang-senang. Para pejabat sipil dan militer di bawah tidak lagi memiliki ketegangan seperti sebelumnya, dan mereka dengan hangat mengucapkan selamat kepada Kekaisaran Dayan atas kedamaian dan kemakmurannya serta datangnya zaman keemasan. Pada saat itu, seorang Kasim diam-diam mendekat dan membisikkan sesuatu kepada Kaisar Kaiping, yang wajahnya berubah drastis meskipun berusaha untuk segera tenang kembali. Para pejabat sipil dan militer di bawahnya memperhatikan, meskipun mereka tidak pernah menunjukkannya di wajah mereka. Saya sangat berhutang budi kepada Anda semua atas dukungan dan bantuan Anda, jadi saya telah memerintahkan dapur kekaisaran untuk menyiapkan beberapa hidangan bagi Anda untuk dibawa pulang dan dibagikan kepada keluarga Anda. Terima kasih, Yang Mulia. Kaisar Kaiping menyiratkan bahwa sudah waktunya bagi para tamu untuk pergi, seperti meletakkan penutup cangkir teh di atas meja. Para pejabat sipil dan militer dalam dua baris berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, dan perjamuan segera berakhir. Ketika para pejabat pergi dengan kotak makanan dari aula emas, mereka yang berasal dari faksi yang sama saling bertukar pandang, tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Kaisar Kaiping tampak lunak tetapi sebenarnya sangat teliti. Hari ini, seseorang pasti telah membuatnya kesal, tetapi mereka tidak tahu siapa yang berani melakukannya. Baru setelah mereka kembali ke rumah, mereka mendengar berita itu, Li Hong memasuki ibu kota tanpa bertemu kaisar baru terlebih dahulu atau kembali ke rumahnya, melainkan menuju penjara langit. Apa maksudnya? Apakah dia bermaksud mempermalukan Kaisar Kaiping? Sesuai dengan karakternya yang kuat,
Jenderal Agung itu tidak memberikan muka apapun kepada Kaisar Kaiping dan sangat terus terang dalam tindakannya. Tidak heran Kaisar Kaiping buru-buru mengakhiri perjamuan itu. Tetapi karena insiden itu telah terjadi, mereka mempertimbangkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya dan apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan. Saat ini, baik pejabat istana maupun keluarga bangsawan tidak tenang setelah berita itu sampai kepada mereka. Bagaimanapun, Jenderal Li Hong adalah master bawaan dan dewa perang Dayan yang telah menjaga perbatasan dengan tekun selama beberapa dekade, yang menyebabkan kemakmuran Dayan. Kota Kekaisaran, Perpustakaan Kekaisaran. Saat ini, Perpustakaan Kekaisaran sedang kacau, dan para Kasim gemetar ketakutan, jangan-jangan Kaisar Kaiping memperhatikan mereka. Setelah menghancurkan artefak porselen lainnya, Kaisar Kaiping terengah-engah dan merosot di kursinya, wajahnya memerah karena marah. Apa yang ingin dilakukan Li Hong? Bukankah aku sudah memintanya untuk datang ke ibu kota setelah tahun baru? Mengapa dia datang lebih awal? Meskipun begitu, dia malah pergi ke penjara langit alih-alih menemuiku terlebih dahulu. Apakah dia ingin dunia mengatakan bahwa aku memperlakukan pejabatku yang berjasa dengan kasar? Kepala Kasim itu berdiri di samping tanpa mengatakan apapun, merasa tidak berdaya. Bukankah kedatangan awal Jenderal Li Hong ke ibu kota dipaksakan olehmu? Sebagai seorang Kasim pribadi, dia tahu jauh lebih banyak daripada dunia luar. Kaisar Kaiping telah menjanjikan pengurangan pajak bagi rakyat selama 3 tahun setelah dia naik tahta, tetapi dia hidup berfoya-foya, yang menyebabkan kesulitan keuangan di perbendaharaan pribadi. Akhirnya, dia merasa bahwa mengingkari janjinya akan merusak kredibilitas raja dan memutuskan untuk menargetkan persediaan militer tentara perbatasan. Hanya dalam beberapa bulan, persediaan tentara perbatasan telah berkurang hingga 30%. Li Hong selalu memperlakukan prajuritnya seperti anak-anaknya sendiri dan telah mengajukan beberapa permintaan untuk membahas masalah ini, tetapi Kaisar Kaiping mencegah mereka untuk melanjutkan. Sebelumnya, dia bahkan telah menulis bahwa tahun baru sudah dekat, dan tidak lama lagi dia akan berangkat ke ibu kota. Oleh karena itu, kedatangan Jenderal Agung di ibu kota setelah tahun baru hanyalah angan-angan Kaisar Kaiping. Adapun Li Hong tidak datang menemuinya hari ini, itu wajar saja. Temperamen orang itu sama sekali tidak baik, bahkan mendiang Kaisar tidak punya cara untuk menghadapinya. Tetapi jika seseorang mengatakan bahwa Li Hong ingin memberontak, mungkin tidak ada seorang pun di bawah langit yang akan mempercayainya. Namun, Li Hong memang pergi ke penjara langit tanpa memberikan muka apapun kepada Kaisar Kaiping. Setelah ekspresi Kaisar melunak, pengawas Kasim dengan hati-hati mendekat dan bertanya, "Yang mulia, apakah hamba ini harus pergi ke penjara langit untuk memeriksa Jenderal Agung?" Setelah mendengar ini, Kaisar Kaiping menatap pengawas Kasim. Yang terakhir tidak bisa menahan kepanikan, takut membuat Kaisar marah. Untungnya, Kaisar Kaiping tidak marah lagi. Tidak perlu, karena Jenderal Agung kita ingin tinggal di penjara langit, biarkan saja dia. Pada malam tahun baru ini, aku lebih suka pergi menemui leluhurmu. Mendengar ini, hati pengawas Kasim membeku, dan dia buru-buru memerintahkan para Kasim muda untuk menyiapkan kereta kekaisaran, sebelum menuju ke halaman belakang istana kekaisaran. Dia memiliki firasat buruk di hatinya, karena kunjungan Kaisar ke leluhur saat ini tampaknya menunjukkan bahwa dia bertekad untuk membunuh. Kalau tidak, mengapa dia mengganggu leluhur saat ini? Ketika Kaisar Kaiping pergi menemui kepala Kasim, saat itulah Liang Seng merasakan adanya pergerakan di istana kekaisaran. Akan tetapi, pada saat itu, Li Hong telah memasuki penjara langit, menyebabkan semua penjaga di sana maju untuk memberi salam. Karena saat itu adalah hari tahun baru, tidak banyak penjaga penjara yang bertugas. Zhou Tua merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa saat ini, bertanya-tanya mengapa dia harus bertugas pada hari ini. Karena dia adalah orang dengan pangkat tertinggi di penjara langit saat ini, dia tidak punya pilihan selain melangkah maju dengan leher kaku. Penjaga penjara langit Zhou Tai memberi penghormatan kepada Jenderal Agung. Li Hong mendengar ini, melirik Zhou Tua, dan sepertinya mengingat sesuatu. Ia lalu bertepuk tangan dan berkata, "Oh, sekarang aku ingat, itu kamu, anak muda. Dulu, ketika aku ingin kamu bergabung dengan tentara dan mengikutiku, kamu menolak mentah-mentah. Namun, tampaknya aku tidak salah menilai kamu, karena telah mencapai alam 9 pasca Natal. Lumayan, sayang sekali, jika kamu mengikutiku, kamu mungkin sudah membangun kariermu sekarang." Seorang pemuda tampan yang menjaga tempat.
Kecil ini pada akhirnya hanya akan membuang-buang masa muda. Setelah mendengar ini, Zhou tua berpura-pura tidak mendengar apapun, mempertahankan ekspresi dingin. Melihat reaksinya, Li Hong memutuskan untuk tidak mengatakan apapun lebih lanjut, karena setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu. Cukup siapkan sel untukku, dan aku akan tinggal di sini untuk beberapa waktu. Setelah mendengar ini, bahkan Zhou tua yang tenang pun terhuyung kaget. Memenjarakan Jenderal Agung di penjara langit mungkin akan menyebabkan kunjungan dari kuil Dali keesokan harinya, mencopot jabatannya, dan melemparkannya ke dalam sel kematian. Jenderal Agung, Anda menempatkan orang sejati ini dalam posisi yang sulit. Mengapa Anda harus merendahkan diri Anda ke tingkat orang seperti saya? Melihat ekspresi Zhou tua, Li Hong menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan bantuan darinya, dan langsung menuju sel kelas A. Tidak apa-apa, lagi pula, aku kan belum pernah ke penjara langit sebelumnya, dan aku tahu aturannya. Orang sepertiku seharusnya masuk ke sel kelas A. Kau tidak perlu khawatir tentangku. Aku akan pergi ke sana sendiri, dan aku yakin tidak ada yang akan mempersulitmu. Setelah menyelesaikan perkataannya, dia tidak memedulikan reaksi orang lain dan langsung menuju ke dalam penjara langit, meninggalkan Zhou tua dengan senyum masam. Dia memanggil penjaga yang waspada untuk menyampaikan pesan peringatan, lalu mengikuti di belakang bersama penjaga lainnya, hatinya penuh dengan kepahitan. Ketika dewa bertarung, manusia menderita. Apa yang terjadi? Keesokan paginya, setelah menghabiskan malam bersama Liang Sheng di Dusty Garden, Su Suang muncul dan merasakan atmosfer yang kuat di hari pertama tahun baru. Dalam perjalanan kembali ke toko mereka, ucapan salam dan berkat terus-menerus diucapkan. Setelah Zhang Tua dan Liang Sheng bertukar berkat tahun baru, Zhang Tua berbisik misterius, "Liang kecil, izinkan aku memberitahumu beberapa berita. Tadi malam, Jenderal Agung memasuki ibu kota dan sekarang berada di penjara langit." Hah, ketika Tuan dan Jenderal tidak akur, itu bukan pertanda baik. Ditambah dengan kekacauan tersembunyi di ibu kota selama 6 bulan terakhir, Liang Sheng merasa sedikit tidak nyaman. Kekacauan juga bagus untuk meletus karena lebih mudah menangkap ikan di air berlumpur. Meskipun kerusuhan singkat di Dayan tidak cukup untuk menyebabkan kekacauan sejauh itu. Seolah-olah dia sendiri kekurangan waktu. Ibu kota, dengan masuknya Jenderal Agung Li Hong ke penjara langit, ibu kota menjadi agak bergejolak di bawah suasana tahun baru yang meriah. Namun, rakyat jelata tidak terpengaruh, sebaliknya, mereka semua menjadi orang yang suka ikut campur. Memang, bergosip adalah cara terbaik untuk bersosialisasi bagi manusia. Zhang Tua tampak seperti reporter waktu nyata, bahkan melaporkan informasi yang dapat dipercaya tentang apa yang dimakan Li Hong di penjara langit. Tanpa diduga, Kaisar Kaiping tetap diam, yang mengejutkan bagi keluarga bangsawan di ibu kota. Ini bukan gayanya yang biasa. Namun, beberapa orang ragu sementara yang lain mencibir. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai karena bahkan membunuh babi membutuhkan pisau yang sudah disiapkan. Liang Sheng khawatir tentang petunjuk kultivasi di kota kekaisaran, jadi dia mengawasi pergerakan di dalam kota kekaisaran. Ki dari Kasim Tuan bawaan menjadi semakin lemah, membuat Liang Sheng semakin berhati-hati, dan dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Dia tidak akan pernah melupakan kekuatan pedang kecil misterius itu malam itu. Tidak peduli berapa banyak tuan bawaan yang maju, tidak ada yang bisa menahannya. Namun, pejabat tinggi ibu kota mungkin tidak memiliki pandangan yang jelas tentang situasi saat ini seperti Liang Sheng. Bagaimanapun, apakah mereka benar-benar hanya mengamati atau berpartisipasi, mereka semua adalah bagian dari permainan catur. Kekuasaan dapat menggerakkan hati orang, dan keserakahan selalu membutakan pikiran orang. Jika umur Liang Sheng tidak cukup panjang untuk menunggu bunga mekar dan berbuah, dia mungkin telah menjadi salah satu dari mereka yang berjuang untuk mendominasi dunia fana. Dia menyaksikan arus bawah melonjak di ibu kota, jika Li Hong tidak mengambil inisiatif untuk keluar dari penjara langit, nasibnya tidak akan baik. Memikirkan hal ini, Liang Sheng mendesah tak berdaya. Meskipun demikian, dengan perlakuan Kaisar Kaiping terhadap Li Hong, orang hanya bisa mengatakan bahwa dia bodoh atau tidak takut. Namun, mengingat bahwa seorang kaisar lebih suka menggunakan dana dan perbekalan militer daripada membebani rakyat dan menyebabkan kerusakan untuk menjaga stabilitas dunia, sulit untuk melihat bagaimana dia bisa bersikap bodoh. Jadi, satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah bahwa dia tidak takut.
Liang Sheng masih agak bingung tentang ini. Masa hidup Tuan Bawaan Kasim sudah terbatas, jadi dari mana Kaisar Kaiping mendapatkan kepercayaan dirinya? Tuan dari Sekte Tak Bernyawa berbicara langsung kepada Kaisar Yan Jing selama diskusi rahasia mereka. Jika kebajikan putra surgawi saat ini tidak layak untuk jabatannya, maka mereka akan mengganti Kaisar dengan orang lain, selama nama keluarganya adalah Ye. Liang Sheng tidak dapat memahami kartu truf apa yang dimiliki Kaisar Kaiping sehingga ia berani memperlakukan Jenderal Pilar Nasional dengan begitu sembrono. Apakah ia benar-benar akan bergantung sepenuhnya pada kepala Kasim itu untuk tindakan yang nekat? Bagaimana ia akan menghadapi masalah-masalah berikutnya? Kaisar Kaiping pasti telah merasakan adanya krisis sekarang karena jumlah pengikut sekte yang tak bernyawa yang menyusup ke ibu kota telah meningkat sejak Li Hong tiba. Jika Kaisar Kaiping tidak menyadari hal ini, Liang Sheng akan menjadi orang pertama yang tidak mempercayainya. Namun, ia senang dengan perkembangan ini. Bagaimanapun, semakin kacau situasinya, semakin keruh airnya, semakin menguntungkan baginya. Yang harus ia lakukan hanyalah duduk diam di anjungan pemancingan. Istana Kekaisaran, Kuil Agung. Pada saat ini, Kaisar Kaiping sedang berlutut di tanah, menghadap tablet leluhur kaisar-kaisar sebelumnya dari dinasti Dayan. Di tengah asap yang mengepul, seorang Kasim tua dengan pakaian berkabung sedang batuk dan melantunkan kitab suci di satu sisi. Ini adalah kepala Kasim yang telah memenggal kepala Ye Min dan Xuan Kong dengan satu tebasan pedang. Ayah angkat, tolong bantu aku melenyapkan pengkhianat Li Hong. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada raja di matanya. Sekarang perlu untuk menyingkirkannya, jika tidak, tanah keluarga Yeku pada akhirnya akan dihancurkan olehnya, pinta Kaisar Kaiping. Namun, setelah mendengar ini, kepala Kasim tidak menjawab, sebaliknya, dia dengan hati-hati membalik uang kertas di tungku perapian sehingga tidak ada abu yang beterbangan keluar. Dia batuk dari waktu ke waktu, sementara Kaisar Kaiping dengan paksa menahan kesabarannya, dia berdiri dan berjalan ke sisi kepala Kasim, terus mengeluh tentang rasa tidak hormat Li Hong yang besar. Pada titik ini, kepala Kasim membakar tumpukan terakhir uang kertas. Akhirnya dia berbicara sambil membungkuk, "Yang mulia, tugas saya bukanlah untuk ikut campur dalam urusan negara. Ini adalah ajaran yang ditinggalkan oleh kaisar sebelumnya. Selain itu, saya tidak mengerti masalah istana. Akan tetapi, mendiang guru saya pernah memberitahu saya, jika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda harus terlebih dahulu bertemu seseorang dan mendengarkan pendapat mereka sebelum memutuskan apakah Anda membutuhkan bantuan." "Saya, apa?" Wajah Kaisar Kaiping berubah muram ketika mendengar ini. Bahkan, ketika dia naik tahta, dia tidak pernah membayangkan bahwa pemberontakan sekte tak bernyawa itu akan berubah menjadi sandiwara yang dipentaskan oleh keluarga kerajaan untuk disaksikan dunia. Siapa yang mengira bahwa mereka dapat bertemu dengan pemimpin sekte dari sekte tak bernyawa itu selama upacara pemujaan leluhur di Kuil Agung saat mereka naik tahta. Selain itu, mereka harus memanggil pemimpin sekte itu sebagai paman ke-13. Untungnya, dia tidak memberikan perintah apapun dalam 6 bulan terakhir. Setelah melihat sikap teguh Kasim tua itu, Kaisar Kaiping menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berbisik, "Ayah angkat, aku akan segera menghubungi paman ke-13, aku akan kembali kepadamu dengan hasilnya." Pada hari-hari berikutnya, ibu kota tetap tenang, dengan Li Hong masih tinggal di penjara langit. Zhou tua yang berhati-hati hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit saat dia dengan tekun melayani Jenderal Pilar Nasional. Pada hari ke-7 tahun baru, suasana pesta di ibu kota mulai memudar. Liang Sheng melihat ke arah kota kekaisaran dengan senyum misterius di bibirnya. Putra surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak setelah semua. Benteng Chen Sheng tetap tidak terganggu selama bertahun-tahun ini, dan melalui dia, Liang Sheng mendapat informasi langsung, bersatu kembali dengan Master Sekte Tanpa Kehidupan, yang telah menyusup ke ibu kota. Master Sekte Tanpa Kehidupan, yang sudah hampir setahun tidak datang ke ibu kota, mungkin tidak hanya di sini untuk penampilan sederhana. Benar saja, saat Liang Sheng dengan hati-hati mengikutinya dari kejauhan, dia melihat pria itu memasuki sudut tersembunyi yang sudah dikenalnya di kota kekaisaran. Namun kali ini, Kaisar Kaiping sendirilah yang telah menunggu di sana. Saat melihat pemimpin sekte tak bernyawa itu, dia memanggilnya sebagai paman ke-13. "Anda menelepon dengan mendesak untuk mengadakan rapat. Apakah ini tentang Li Hong?" Kaisar Kaiping mengangguk. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Lagi pula, niatnya sudah jelas bagi semua orang sekarang.
Pemimpin sekte tak bernyawa itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Jika Li Hong meninggal, akan terjadi kekacauan di daerah perbatasan, dan harga yang harus Anda bayar akan sangat besar. Selain itu, saya dapat menjamin bahwa Li Hong tidak berniat memberontak. Saya pikir Anda tahu saya tidak akan salah. Apakah Anda masih ingin dia mati? Sebagai pemimpin sekte pemberontak terkemuka di dunia, jika pemimpin sekte tak bernyawa mengatakan Li Hong tidak berniat memberontak, maka kemungkinan besar itu benar. Namun, wajah Kaisar Kaiping masih dipenuhi dengan tekad yang kejam. Orang biasa itu tidak lagi memikirkan aku dalam pikirannya. Itu hanya 30% dari persediaan gandum, dan tidak ada seorang pun di pasukan yang kelaparan. Mengapa dia berusaha keras untuk mempermalukanku? Jika dia tidak dapat digunakan olehku, lalu apa gunanya membiarkannya hidup? Begitu dia mati, itu hanya akan menjadi periode kekacauan yang singkat. Tidak ada seorang pun di bawah langit yang dapat mengganggu dinasti keluarga Yeku. Sebaliknya, ini akan mengajarkan semua orang, tidak peduli siapa mereka, bahwa selama mereka menentangku, bahkan jika mereka adalah pelindung negara bawaan, mereka hanya akan memiliki satu jalan, kematian. Wajah Kaisar Kaiping dipenuhi dengan kebencian saat ini. Pemimpin sekte tanpa kehidupan menatapnya, masih tenang. Kamu adalah Kaisar Dayan saat ini. Yang kuharapkan adalah kamu tidak menyesali keputusanmu. Bagiku, yang penting dunia ini tetap berada di bawah namamu. Yang lainnya tidak penting. Tentu saja, Kaisar Kaiping mengerti maksudnya. Namun, hatinya dipenuhi dengan kesombongan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia mempertimbangkan kemungkinan bahwa sesuatu yang salah akan terjadi pada pemerintahan Dayan di bawahnya? Pemerintahannya diberi nama Kaiping, karena dia benar-benar yakin bahwa selama dia berkuasa, negara akan stabil seperti Gunung Tai. Malam itu, ibu kota sekali lagi diganggu oleh pemberontakan pengikut sekte tak hidup. Mereka memulai dengan melancarkan serangan malam ke penjara langit, dan teriakan mereka untuk menyelamatkan ibu sekte tak hidup bergema di seluruh kota. Selamatkan Li Hong, bersihkan sisi kaisar dari pengkhianatan. Menanggapi pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini, baik keluarga bangsawan ibu kota maupun pejabat tinggi sipil dan militer terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa Li Hong akan terlibat dengan sekte tak hidup. Malam itu, pasukan kekaisaran melancarkan serangan balik yang kuat. Kaisar Kaiping bersikap tegas dan mematikan. Pedang kecil dan kepala Kasim muncul kembali di hadapan dunia. Adegan itu mengingatkan orang-orang pada malam ketika Pangeran Pingan memberontak. Li Hong bahkan tidak meninggalkan surat wasiat terakhir, dia juga tidak melawan. Sebaliknya, dia melihat ke utara dan berdiri tegak dalam kematian. Zhou tua, sipir penjara langit, kembali ke rumahnya dalam diam. Setelah waktu yang lama, dia menghela napas dalam-dalam. Li Hong tidak perlu mati, tetapi pada saat yang sudah larut ini, apa gunanya bertahan? Dia berjalan ke dalam kegelapan. Setelah malam itu, hati para bangsawan ibu kota yang gelisah kembali tenang. Pada akhirnya, kekuasaan dunia akan tetap menjadi milik keluarga Ye. Tetapi dengan kematian Li Hong, apa yang akan terjadi dengan keributan di antara pasukan perbatasan utara? Namun, berita yang mereka terima adalah bahwa hampir semua bawahan kepercayaan Li Hong telah tewas dalam semalam, yang memungkinkan Kaisar Kaiping untuk dengan lancar mengambil alih pasukan perbatasan tanpa masalah. Taktik seperti itu menstabilkan istana Kekaisaran Dayan dan memulihkan rasa damai dan kemakmuran bagi dunia. Kaisar Kaiping benar-benar kejam dan tegas. Yang terpenting, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana ia melakukannya. Jadi, bagaimana mungkin para bangsawan dan pejabat istana kekaisaran, yang sekarang tidak yakin dengan kekuatan tersembunyi Kaisar Kaiping, berani melakukan tindakan gegabah? Sebulan kemudian, Liang Seng menyelinap keluar sendirian ke pinggiran kota kekaisaran, matanya bersinar dengan fokus yang intens saat ia menatap ke jantung kota. Hari ini akan menjadi hari ketika kepala Kasim akan jatuh. Ibu kota, di luar kota kekaisaran, Liang Seng bersembunyi dengan hati-hati di sudut, mengamati arah istana kekaisaran. Pada saat ini, ada napas yang sangat kuat di dalam istana. Namun, ada sedikit rasa pembusukan di puncaknya, seperti sinar terakhir sebelum runtuhnya matahari besar. Tampaknya kebangkitan kembali Master Kasim bawaan yang menyebabkan pemandangan seperti itu. Namun, Liang Seng tidak bertindak tergesa-gesa, dia hanya menonton dengan tenang. Tidak jauh dari sana, ada orang lain yang melakukan hal yang sama, diam-diam mengamati istana kekaisaran.
Itu tidak lain adalah master sekte tanpa kehidupan. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dari 4 master besar Dayan yang dikenal publik, hanya master sekte tanpa kehidupan dan master Kasim bawaan di istana yang tersisa. Orang bertanya-tanya apakah guru sekte tanpa kehidupan itu ada di sana untuk memberi penghormatan kepada guru besar istana kekaisaran. Di dalam istana, di luar kuil agung, pasukan kekaisaran berdiri berjaga lapis demi lapis, dengan sangat waspada. Di dalam kuil, Kaisar Kaiping berdiri dengan tenang, memperhatikan dengan saksama lelaki tua yang telah berada di sisi ayahnya sejak ia dapat mengingatnya. Pada saat ini, lelaki tua itu tampaknya tidak membusuk, sebaliknya, ia tampak penuh vitalitas, sama sekali tidak seperti lelaki tua yang jompo. Ayah, pada saat ini, guru besar Kasim bawaan itu terkekeh, Yang Mulia, mengapa bersikap begitu formal? Saya seharusnya meninggal dengan kaisar sebelumnya. Sekarang saya bisa tinggal di sisinya, itu adalah keberuntungan saya. Tanpa menunggu Kaisar Kaiping mengatakan apapun, ia menoleh ke pengawas Kasim Kingang, yang berdiri di samping Kaisar. Geng kecil, jangan buang waktu, kemarilah. Pengawas Kasim Kingang dengan cepat melangkah maju. Siapa yang bisa menduga bahwa Kingang sebenarnya adalah seorang seniman bela diri dari 9 alam pasca Natal. Kepala Kasim itu saling berhadapan dengan Kingang, mengalirkan kekuatan batin yang murni ke dalam tubuh Kingang. Keduanya berbagi ajaran teknik yang sama, dan pada saat ini, tubuh Kingang mengalirkan ki, dengan cepat melahap kekuatan ini. Pada saat ini, kepala Kasim bawaan melepaskan tangannya. Kingang tetap duduk dengan mata tertutup, mengalirkan kinya untuk mencerna kekuatan di dalam tubuhnya. Kepala Kasim bawaan hanya punya waktu untuk tersenyum kepada Kaisar Kaiping, lalu terdiam. Kepala Kasim bawaan jatuh hari ini. Kaisar Kaiping membungkuk sedikit, lalu memfokuskan matanya pada Kingang. Pada saat ini, napas Kingang meningkat dengan mantap dan kemudian dia tiba-tiba membuka matanya, cahayanya berkilau seperti substansi. Melihat ini, Kaisar Kaiping tidak bisa menahan kegembiraan. Berhasilkah? Hambamu yang rendah hati ini tidak gagal. Bagus, sangat bagus. Segera setelah itu, Kaisar Kaiping dengan hati-hati mengeluarkan botol giok dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Kingang. Minumlah pil ini, berkultivasilah dengan tenang. Mulai sekarang, kau adalah tangan kananku, pelindung negara bawaan. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Kaisar Kaiping tidak dapat menahan tawa. Kingang, yang dipilih langsung sebagai jenius seni bela diri sejak usia muda, telah memasuki istana untuk menjadi seorang Kasim dan tumbuh bersama Kaisar Kaiping. Teknik yang dipraktikkan Kingang dan Grandmaster Kasim bawaan disebut teknik siklus reinkarnasi. Itu adalah teknik khas istana reinkarnasi, salah satu dari 7 sekte besar. Keuntungan terbesar dari teknik ini adalah dapat diwariskan kepada mereka yang juga mempraktikkan teknik yang sama. Setelah menerima energi yang diberikan oleh Grandmaster Kasim bawaan, Kingang melangkah ke tahap bawaan setengah langkah, dan botol giok itu berisi pil pemecah penghalang yang diimpikan oleh semua seniman bela diri. Dengan kata lain, dalam beberapa hari, ketika Kingang muncul dari kultivasinya yang tertutup, dia akan menjadi Grandmaster bawaan baru dari Istana Dayan. Seseorang, kawal sosok ayahku dalam perjalanannya. Di luar Istana Kekaisaran, aura Grandmaster Kasim bawaan benar-benar hilang, tetapi segera setelah itu, terobosan napas Kingang menyebar, yang membuat Liang Seng tertegun sejenak. Bawaan setengah langkah. Dia memikirkan pil pemecah penghalang yang diberikan Kaisar Yanjing kepada pemimpin sekte tanpa kehidupan sebagai hadiah sebelumnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Grandmaster bawaan dari Istana Kerajaan Dayan memang memiliki garis keturunan yang tidak terputus, tidak heran negara Dayan yang agung selalu bertahan. Pemimpin sekte tanpa kehidupan dengan jelas merasakan situasi ini juga. Dia mengangguk diam-diam tetapi tidak pergi saat ini. Setelah beberapa saat, Kaisar Kaiping muncul sendirian di tempat lama, tidak dapat menyembunyikan senyum di wajahnya saat bertemu dengan pemimpin sekte tanpa kehidupan. Paman 13, terima kasih telah menjaga tempat ini. Aku juga berutang bantuanmu untuk masalah baru-baru ini di perbatasan. Tanpa campur tanganmu, aku tidak akan mampu menangani pemberontakan Li Hong dengan lancar. Pemimpin sekte tanpa kehidupan tidak menunjukkan emosi saat mendengar ini. Kamu tidak perlu mengingatkanku secara tidak langsung. Kita berdua tahu keadaan sebenarnya dari apa yang disebut pemberontakan. Aku akan tinggal di ibu kota selama beberapa hari lagi,
Teman lamaku akan mewariskan teknik kepada orang di sisimu yang berada di setengah langkah ke alam bawaan. Begitu dia mengonsumsi pil pemecah penghalang dan berhasil naik ke alam bawaan, aku akan meninggalkan ibu kota. Mendengar ini, Kaisar Kaiping jelas menghela napas lega. Namun, dia ingin menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud seperti itu, tetapi pemimpin sekte tanpa kehidupan memotongnya. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda, tetapi tahun ini Anda terlalu banyak menikmati kesenangan. Hati orang-orang berfluktuasi di wilayah Dayan, sebaiknya Anda tidak bertindak seperti mendiang ayah Anda tidak memiliki keterampilannya. Selain itu, sebaiknya Anda mencari lebih banyak orang untuk berlatih teknik siklus reinkarnasi sehingga Anda tidak akan berakhir seperti ayah Anda. Jika dia tidak begitu curiga tahun itu, bukankah akan ada lebih dari satu bawaan di istana? Juga, pertimbangkan bahwa tidak banyak pil pemecah penghalang yang tersisa. Apa yang akan Anda lakukan jika sesuatu terjadi? Sebaiknya Anda bersiap lebih awal, jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Jika tidak, jika terjadi kecelakaan, Anda tidak dapat menemukan seseorang untuk mewariskan teknik tersebut. Namun, melihat ekspresi acuh tak acuh Kaisar Kaiping, dia tidak lagi menasihati tetapi hanya mengingatkan, sepupumu telah melanggar alam bawaan, rentang hidupku hampir habis, dia mungkin akan menjadi orang yang menemuimu. Semuanya. Kaisar Kaiping menatap pemimpin sekte tanpa kehidupan dengan rambut hitam berkilau, kulit halus, yang membuatnya mengabaikan usia pemimpin itu. Aku akan mempertimbangkannya dengan serius, Paman 13. Baiklah, kau harus kembali. Aku akan melindungi kultivasimu di sini sampai bawaan di sisimu keluar. Kaisar Kaiping membungkuk ketika mendengar ini dan perlahan memasuki istana dari pintu samping. Pemimpin sekte tanpa kehidupan kemudian menghilang ke dalam malam, tanpa disadari oleh siapapun. Pada saat ini, jantung Liang Seng berdebar kencang. Istana benar-benar memiliki teknik yang sangat ajaib. Tidak heran bawaan di istana tidak pernah berhenti muncul. Perlu diketahui, di dunia seni bela diri, ada banyak seniman bela diri tingkat 9 pasca lahir yang menyeberangi sungai seperti ikan mas krucian, tetapi hanya sedikit yang dapat mencapai bawaan, dan kemacetan itu hampir menghalangi semua seniman bela diri di dunia. Pada saat ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak lebih berhati-hati, bukan karena pemimpin sekte tanpa kehidupan mengatakan tidak ada guru bawaan di istana saat ini, dan ia menjadi impulsif. Karena ada cara seperti itu di dalam istana untuk memastikan bahwa bahkan praktisi bawaan tidak mati, siapa yang dapat menjamin bahwa tidak ada cara lain di istana untuk menghadapi serangan bawaan. Seperti pedang kecil misterius tahun itu. Mendengar rahasia istana tentang bawaan hari ini adalah panen yang luar biasa. Ia hanya perlu bersabar, dan ia akan semakin dekat dengan petunjuk kultivasi untuk menjadi abadi. Dalam segala hal, tergesa-gesa membuat sia-sia, seperti yang dikatakan pemimpin sekte tanpa kehidupan, mereka akan menjadi tua, dan hanya satu yang mampu menunggu. Segala sesuatunya layak untuk ditunggu. Waktu berlalu sementara Liang Seng menunggu dengan hati-hati. Setelah sebulan, pemimpin sekte tanpa kehidupan meninggalkan ibu kota karena Qin Gang berhasil dipromosikan menjadi bawaan. Kematian Li Hong tampaknya membuat segalanya tenang. Pada awalnya, Kaisar Kaiping tampaknya mendengarkan nasihat pemimpin sekte tanpa kehidupan dan bekerja keras. Akan tetapi, para bangsawan dan keluarga yang berkuasa di istana tidak berani melawan Kaisar Kaiping karena insiden Li Hong. Kaisar Kaiping secara bertahap kembali ke dirinya yang sebenarnya dan menjadi boros dan tidak terkendali. Jika ingin menikmati kesenangan, Anda membutuhkan banyak uang. Ketika hati Kaisar Kaiping semakin membengkak, urusan pemerintahan menjadi kacau, dan kehidupan rakyat menjadi semakin sulit. Tanpa disadari, 20 tahun berlalu, rakyat dinasti Dayan begitu tertindas oleh berbagai kenaikan pajak sehingga mereka tidak dapat mencari nafkah. Dalam keadaan seperti itu, metode kultivasi Liang Seng, yang telah tidak bergerak selama bertahun-tahun, akhirnya membuat terobosan dan maju lebih jauh. Nama, Liang Seng. Usia, 109. Bakat, kebodohan tak berdosa tingkat atas. Teknik naga emas tingkat N20 teknik peningkatan kesehatan, segel Raja Ming yang tak bergerak tingkat 5. Alam, bawaan. Umur, 4329. Teknik pemelihara kehidupan baru, memajukan kultivasi berdasarkan alam yang tinggi, dan hanya dalam beberapa tahun, teknik ini menembus ke tingkat ke-14, sehingga meningkatkan harapan hidup hingga 2000 tahun. Harapan hidup Liang Seng meroket,
tetapi bagaimana alam seni bela dirinya masih dalam alam bawaan setelah menembus batas dan mengembangkan teknik naga emas ke tingkat ke-11. Ibu kota, teknik bela diri Liang Sheng, seni naga emas telah menembus sekali lagi, dan segel Raja Ming yang tidak bergerak telah dikultivasikan ke tingkat ke-5, yang memungkinkan kecepatan kultivasinya meningkat sekali lagi. Akan tetapi, setelah teknik naga emas menembus tingkat ke-11, hasilnya tidak seperti yang dibayangkan Liang Sheng. Teknik itu tidak menembus batas dan melampaui alam bawaan, alam bela dirinya tetap berada di alam bawaan. Meskipun kekuatan dalam tubuhnya telah meningkat secara eksponensial, bahkan pemimpin sekte tanpa kehidupan tidak akan menjadi ancaman jika dia muncul di depannya sekarang. Sederhananya, 20 tahun yang lalu, dia sekarang dapat bertarung melawan 10 orang seperti dirinya sebelumnya di alam bawaan. Ini adalah kekuatan tak terkalahkan yang dibawa oleh teknik naga emas setelah menembus tingkat ke-11. Akan tetapi, alam bela dirinya tetap bawaan, membayangi hati Liang Sheng. Tampaknya teknik bela diri memang dapat menembus batas tanpa batas, tetapi tidak dapat mencapai perubahan kualitatif. Kekuatan dapat terus tumbuh lebih kuat, tetapi esensinya tidak dapat berubah. Teknik bela diri pada dasarnya hanyalah teknik bela diri, dan dia masih hanya tubuh fana. Kultivasi. Memikirkan hal ini, Liang Sheng tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap ke kejauhan ke arah kota kekaisaran. Dia mungkin harus menunggu kesempatan untuk pergi ke istana kekaisaran dan mencari rahasia kultivasi yang disebutkan oleh para pengikut sekte tanpa kehidupan saat itu. Meskipun dia belum sepenuhnya yakin, dia akan terus menunggu. Waktu bukanlah masalah, yang paling tidak dia kekurangan adalah waktu. Yang lebih penting, selama 20 tahun ini, dinasti Dayan telah mengalami kemunduran, dan kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu pasti akan segera datang. Tidak ada yang terburu-buru, hanya dengan sabar menunggu hari ketika dinasti Dayan jatuh ke dalam kekacauan. Liang Sheng tidak percaya bahwa keluarga kerajaan Dayan akan menyembunyikan kartu truf mereka. Ketika saat itu tiba, Liang Sheng menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkannya, menenangkan hatinya yang gembira, dia akan memperhatikan waktu yang terus berjalan dan melihat siapa yang akhirnya akan bangkit dan jatuh. Studio Pikiran Damai. Zhang Tua masih berjualan roti kukus, tetapi sekarang dia memiliki pembantu. Tambahan, putranya perlahan mulai mengambil alih, lagi pula, Zhang Tua semakin tua. Sedangkan Liang kecil, dia telah menjadi Liang tua. Hubungannya dengan Zhang Tua semakin dekat selama 20 tahun terakhir, mereka telah menjadi seperti teman dekat keluarga. Liang tua, datanglah ke rumahku untuk minum di siang hari, aku telah menyarankanmu untuk menikah bertahun-tahun yang lalu, tetapi sekarang kamu masih menjadi duda. Zhang Tua agak kecewa, tetapi dia hanya ingin mengundangnya untuk makan bersama. Namun, Liang Sheng menggelengkan kepalanya. Hari ini aku ada urusan keluarga di luar kota. Aku akan mencarimu untuk minum saat aku kembali. Semuanya, baiklah. Sebelum pergi, Zhang Tua dengan cekatan mengambil sebuah buku, putranya sendiri perlu lebih banyak latihan. Lain kali, dia akan mengizinkannya datang sendiri. Di luar kota, Liang Sheng berjalan di sepanjang jalan pedesaan bersama 2 orang pembantu, dan segera mereka tiba di sebuah desa kecil. Saat ini, ada suasana yang ramai di depan rumah sebuah keluarga, dengan anak-anak berlarian dan tawa riang. Hari ini adalah hari pernikahan cucu Zheng Wanchun, yang sekarang memiliki nama belakang Guan. Dalam 20 tahun ini, bayi yang dulunya kecil telah tumbuh menjadi orang dewasa. Saat Liang Sheng memasuki desa, banyak orang memperhatikannya. Bagaimanapun, pakaiannya sendiri lebih mengesankan daripada pakaian orang kaya manapun di kota. Hari ini aku lewat, dan aku ingin tahu apakah tuan rumah mengizinkanku minum secangkir anggur pernikahan. Pada saat ini, seorang lelaki tua yang sederhana keluar, menyekat tangannya pada pakaiannya. Melihat Liang Sheng begitu sopan, entah mengapa dia menjadi santai. Karena Anda di sini, Anda adalah tamu. Jika tamu itu tidak keberatan dengan desa kami yang sederhana dan ingin minum anggur pernikahan kami, itu akan menjadi kehormatan bagi kami. Mungkin karena aura Liang Sheng, atau mungkin karena sifat ramah keluarganya. Liang Sheng diundang ke meja utama mereka, dan dia tidak bersikap pendiam. Kedua pelayannya duduk di meja samping. Hidangan di meja utama tidak terlalu mewah, tetapi di zaman sekarang, sekadar bertahan hidup saja sudah cukup baik, apalagi minum anggur. 2 kata, Kaiping, dari dinasti Dayan tampak seperti lelucon. Awalnya, suasana di meja utama agak terkendali.
Namun setelah beberapa gelas anggur, Liang Seng melepaskannya. Tak lama kemudian, suasana menjadi ramai. Tepat saat itu, pengantin pria membawa pengantin wanita pulang. Dalam sekejap, semua orang melihat ke arah pintu. Karena itu adalah rumah tangga pedesaan biasa, tidak banyak formalitas. Pengantin wanita mengenakan syal sutra merah, dan orang bisa melihat wajahnya. Dia tampak berbudi luhur dan makmur. Setelah upacara membungkuk di hadapan langit dan bumi serta orang tua, pengantin wanita dikirim ke kamar pengantin. Tentu saja, pengantin pria mulai bersulang untuk meja demi meja, dengan yang pertama adalah meja utama. Dia melihat Liang Seng dan terkejut, tetapi kemudian Guan Tua membisikkan penjelasan di telinganya. Setelah itu, pengantin pria mendapatkan kembali ketenangannya dan bersulang untuk semua orang. Liang Seng tidak banyak bicara, tetapi di tengah-tengah semuanya, dia mengambil kesempatan untuk menepuk pengantin pria. Semangat pengantin pria segera terangkat, dan bahkan mabuknya pun hilang. Pengantin pria tidak terlalu memperhatikannya saat itu, mengira semangat orang-orang hanya sedang tinggi saat ada acara-acara bahagia. Saat pesta selesai, Liang Seng pamit dan pergi. Malam itu, Guan Tua dan istrinya, bersama pasangan pengantin baru, sedang memilah-milah hadiah yang diberikan oleh para tamu ketika wanita tua itu tiba-tiba menghela napas. Ada apa? Lihat ini. Itu adalah uang kertas perak senilai 100 liang. Dalam sekejap, napas semua orang menjadi lebih berat. Itu dari lelaki tua yang datang untuk minum minuman perayaan. Semua Zeng, kalian sangat beruntung. Malam itu, pasangan tua itu mendengarkan suara berderit dari sebelah selama 1 jam, dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya mereka akan segera menggendong cucu mereka, karena Zeng kecil memiliki tubuh yang kuat. Guan Zeng juga merasa aneh bahwa tubuhnya tampak jauh lebih baik, tetapi karena dia tidak dapat mengetahuinya, dia tidak memikirkannya. Bagaimanapun, satu momen malam musim semi bernilai 1000 emas. Sementara itu, di utara ibu kota, Liang Seng juga telah kembali ke rumah. Alih-alih menuju taman yang berdebu, dia minum sendirian di halaman. Serif Zeng, semoga perjalananmu aman. Dia kemudian menuangkan secangkir anggur ke tanah. Bulan yang cerah di langit tetap tidak berubah, begitu pula Liang Seng. Akan tetapi, banyak orang dan hal-hal di dunia telah berubah. Ibu kota, pada saat ini, Kaisar Kaiping tampaknya berada di puncak hidupnya, tetapi dia telah gagal dalam seni bela diri dan tergila-gila pada anggur dan wanita. Tubuhnya telah dilubangi. Pada saat ini, di aula emas, dia menguap. Qin Gang segera melangkah maju, jika Anda memiliki masalah, laporkan. Jika tidak, mundur dari pengadilan. Para pejabat di bawah saling memandang, tetapi tidak ada yang maju, karena semua pejabat yang belak-belakan sudah berada di penjara langit. Melihat ini, Kaisar Kaiping tidak ragu-ragu dan langsung bangkit dan pergi, sementara para pejabat di bawah tetap diam, perlahan-lahan keluar dari aula besar. Sinar matahari menyilaukan, Perdana Menteri Zhang Zhengju mengangkat tangan untuk melindungi matanya, lalu menoleh ke Menteri Ritual dan berkata, pastikan tidak ada kesalahan dalam upacara peringatan 20 tahun pemerintahan yang mulia lusa. Ingatlah untuk memilih beberapa orang baik untuk menyambutnya di jalan. Jangan biarkan para pembuat onar bentrok dengan kereta yang mulia. Menteri Ritual secara alami mengerti apa yang dimaksud Zhang Zhengju. Perdana Menteri, yakinlah, tidak akan ada masalah. Kami telah mempersiapkan segalanya dengan orang-orang baik. Zhang Zhengju mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi, dan melangkah keluar dari istana kekaisaran. Sebelum pergi, dia melihat kembali ke arah taman kekaisaran. Orang itu mungkin masih menikmati diri mereka sendiri sepenuhnya. Studio pikiran damai. Liang Seng awalnya sedang tidur siang, tetapi Zhang Tua tiba-tiba datang dan mengumpat, Liang Tua, kita tidak perlu membuka usaha lusa. Para pejabat mengatakan semua pedagang di daerah kita harus pergi ke luar kota untuk menyambut yang mulia selama upacara. Kita tidak akan memiliki bisnis apapun hari itu. Hari-hari terkutuk ini, Zhang Tua tidak peduli dengan kesunyian Liang Seng dan terus mengumpat pelan. Mata pencaharian mereka telah menurun selama 20 tahun terakhir, tetapi mereka hampir tidak dapat mempertahankan hidup mereka. Lagi pula, berapa banyak orang di kota utara yang tidak memiliki latar belakang yang stabil. Pengadilan memiliki alasan sederhana untuk merekrut mereka kali ini. Jika mereka membiarkan orang biasa datang, mereka mungkin akan menghadapi keluhan dan masalah. Liang Seng secara alami mengerti apa yang sedang terjadi,
Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa bahkan dengan pengaturan seperti itu, masih akan ada masalah besar pada hari upacara. Masalah besar, kapital. Pada saat ini di jalan para pejabat, rakyat jelata berbaris di jalan untuk menyambut mereka, dan para pejabat sipil dan militer mengikuti di belakang kereta kekaisaran Kaisar Kaiping, berjalan maju. Untungnya, di dunia ini, para bangsawan berlatih seni bela diri, tetapi prestasi mereka dalam seni bela diri bervariasi, jika tidak, setelah perjalanan panjang menyembah surga ini, para pejabat bangsawan ini mungkin tidak dapat bertahan. Liang Seng dan keluarga Zhang Tua berlutut di tanah saat ini, tetapi Liang Seng hanya berpura-pura berlutut, meneriakkan, hidup. Dengan wajah memerah, seolah-olah sangat bersemangat. Mereka semua adalah aktor yang baik. Ketika kereta kekaisaran lewat di depan mereka, Liang Seng dan yang lainnya dengan cepat berdiri. Pada saat ini, Kaisar Kaiping melihat orang-orang bersorak hidup dan merasakan gelombang ambisi. Ini adalah kerajaannya. Tentara kekaisaran selalu waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. Meskipun kecil kemungkinan terjadi sesuatu, mereka tetap berhati-hati jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Saat ini, Yang Mulia bukanlah penguasa yang baik dan lembut, dan dia sangat keras. Jika dia dipermalukan hari ini, dia mungkin akan dikirim ke penjara langit atau bahkan dieksekusi langsung. Akan tetapi, sampai Kaisar Kaiping naik gunung untuk menyembah langit, tidak terjadi apa-apa. Setelah turun gunung, dengan gerbang kota di depan mata, Molong Qiang, komandan pasukan kekaisaran, akhirnya menghela napas lega. Namun pada saat ini, tiba-tiba seseorang terbang keluar dari kerumunan, bergegas menuju kereta kekaisaran. Puluhan orang semuanya adalah seniman bela diri tingkat tinggi, dan tujuan mereka sangat jelas. Dalam sekejap, kerumunan yang melihat itu menjadi kacau, dan beberapa orang yang berlari dengan panik secara tidak sengaja menabrak pasukan kekaisaran dan langsung dieksekusi di tempat. Keluarga Zhang Tua belum sempat memahami apa yang terjadi ketika mereka dikepung oleh kerumunan dan dipaksa keluar. Zhang Tua menghela napas dalam hatinya, takut mereka akan kehilangan nyawa hari ini. Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang luar biasa, dan dia terpisah dari kerumunan. Sebelum dia bisa memahami apa yang sedang terjadi, dia mendengar suara Liang Seng, "Cepat, ikuti aku." Dalam sekejap, Zhang Tua telah menemukan tulang punggungnya dan melihat bahwa keluarganya ada di sisinya. Dia dengan cepat mengikuti Liang Seng, melarikan diri dari kerumunan yang panik dan menuju tepi jalan pejabat. Bencana, di sisi lain, komandan pasukan kekaisaran memucat karena ngeri dan hatinya hancur. Bagaimana mungkin ada kesalahan pada saat ini? Siapa yang mengira bahwa seseorang akan berani membunuh Kaisar Kaiping saat ini? Pada saat ini, dia hanya bisa berteriak keras untuk mencoba menebus kesalahannya. Ada pembunuh, lindungi Yang Mulia. Meskipun pasukan kekaisaran di sekitar kereta kekaisaran lambat bereaksi, mereka masih elit dari yang elit, secara naluriah melangkah di depan kereta untuk melindunginya. Untuk beberapa saat, pemandangan itu dipenuhi dengan cahaya pedang dan pertempuran sengit. Meskipun menjadi prajurit elit, sebagian besar pasukan kekaisaran hanya pada seni bela diri tingkat menengah, tetapi para pembunuh setidaknya berada di 7 alam pasca Natal. Terkejut, pasukan kekaisaran terpaksa mundur selangkah demi selangkah. Saat pasukan kekaisaran terus dibantai, membuka celah, beberapa ahli lapisan ke-9 pasca Natal bergegas menuju kereta kekaisaran. Wajah Kaisar Kaiping di balik tirai sudah berubah menjadi hitam. Yang Mulia, mengapa tidak membiarkan budak tua ini mengakhiri lelucon ini? Tidak perlu bagi Daban untuk bertindak, aku ingin melihat apakah Molong Qiang masih bisa menjadi komandan pasukan kekaisaran. Tidak perlu membiarkan orang-orang yang tidak berguna tetap berada di sekitar. Mendengar kata-kata ini, Qin Gang berdiri dengan tenang di samping Kaisar Kaiping, tidak bergerak sama sekali. Dengan dia di sana, tidak ada yang bisa menyentuh Yang Mulia. Akhirnya, Molong Qiang mendapatkan kembali akal sehatnya dan mulai memimpin pasukan kekaisaran. Dengan seorang pemimpin, keadaan pasukan yang seperti naga tanpa kepala itu langsung teratasi, dan mereka mulai maju dan mundur dengan tertib. Untuk beberapa saat, para pembunuh tidak dapat membuat kemajuan apapun. Melihat pemandangan ini, Kaisar Kaiping di kereta kekaisaran akhirnya tampak lebih senang, lagi pula, pasukan kekaisarannya tidak begitu tidak berguna. Pada saat ini, para pejabat sipil dan militer serta para bangsawan juga berjaga di sekitar kereta kekaisaran, tetapi wajah mereka tampak sangat aneh.
Mereka melindungi Zhang Zhengju dan menatap tajam ke arah Kementerian Ritual. Rakyat jelata yang bersorak-sorai dipilih dengan hati-hati, tetapi sekarang setelah terjadi kesalahan, bagaimana Yang Mulia akan melihat mereka? Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Kaiping menjadi semakin kejam. Sedikit saja kecerobohan dapat mengakibatkan perjalanan ke penjara langit. Pepatah, hidup dengan seorang raja seperti hidup dengan seekor harimau, sangatlah tepat. Akan tetapi, ketika situasi berangsur-angsur terkendali, ia akhirnya menghela napas lega. Pikirannya masih berpacu, memikirkan bagaimana cara meredakan kemarahan Kaisar Kaiping. Tidak jauh dari sana, Zhang Tua mengikuti Liang Seng ke tempat yang aman, tetapi ia tidak dapat melihat situasi spesifik di jalan pejabat tersebut, yang membuatnya sangat khawatir. Saya harap tidak ada yang salah, kalau tidak, saya khawatir akan terjadi bencana besar hari ini. Liang Tua, mengapa kita begitu tidak beruntung? Liang Seng dengan cepat menghiburnya, dan emosi Zhang Tua berangsur-angsur menjadi tenang. Liang Seng melihat kereta kekaisaran, yang dikepung rapat di jalan pejabat, tetapi ekspresinya agak tidak dapat dijelaskan, karena dia merasakan kehadiran tuan-tuan lain yang mengintai di sekitarnya. Ahli bawaan, jadi para penyerang kali ini sudah siap. Jika Kaisar Kaiping merasa bahwa situasi keseluruhan sudah tenang, dan melangkah keluar dari kereta kekaisaran. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak melirik ke arah kibawaan, yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari kereta kekaisaran. Seorang Grandmaster bawaan bisa tiba hanya dalam sekejap. Karena semakin banyak pasukan kekaisaran yang mengepung mereka, para pembunuh yang mencoba membunuh terkurung di tengah, secara bertahap kehilangan kemungkinan untuk melarikan diri, dan pertempuran menjadi tenang. Melihat ini, Mo Longqiang tidak dapat menahan napas lega, dan berlari ke depan kereta kekaisaran dan berlutut, hamba ini pantas mati karena membiarkan para pemberontak menyerang kereta kekaisaran yang mulia. Tidak ada suara dari kereta kekaisaran. Keringat dingin menutupi dahi Mo Longqiang, dan tidak diketahui berapa lama sebelum suara Kaisar Kaiping keluar. Daban, temani aku untuk melihat siapa para pemberontak yang berani membunuhku. Segera setelah itu, tirai kereta kekaisaran terbuka, dan Qin Gang dengan hati-hati membantu Kaisar Kaiping muncul, dan tentara kekaisaran serta pejabat sipil dan militer di sekitarnya semuanya membungkuk. Pada saat ini, para pembunuh telah menderita kerugian besar, dan bahkan jika mereka adalah ahli seni bela diri, mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi tentara kekaisaran elit. Sebuah pikiran muncul di benak Mo Longqiang, biarkan mereka hidup di bawah pisau, ingatlah untuk tetap berbicara, Yang Mulia ingin menginterogasi. Qin Gang melirik Mo Longqiang, lalu mengangguk sedikit. Kalimat ini mungkin akan membuat tegurannya lebih kecil karena dia mengerti pikiran Yang Mulia. Dalam waktu singkat, beberapa pembunuh terakhir semuanya dikepung di tengah, hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan Kaisar Kaiping juga berjalan mendekat. Mengapa membunuhku? Beberapa orang tidak menjawab, sebaliknya, mereka tersenyum aneh, lalu segera menggigit lidah mereka dan bunuh diri, mata mereka penuh dengan kebencian. Tiran, Mo Longqiang merasakan ada sesuatu yang salah sekaligus, dan Qin Gang bereaksi pada saat pertama, dan suara tajam terdengar. Lindungi Yang Mulia. Pada saat yang sama, Ki yang kuat tiba-tiba meletus di dekatnya, dan tekanan bawaan mendominasi seluruh lapangan. Ternyata para pembunuh sebelumnya hanya umpan, dan jurus pembunuh yang sebenarnya tertinggal di sini. Pada saat berikutnya, beberapa pria berkepala botak muncul di hadapan pasukan kekaisaran, tetapi orang-orang yang berdiri di depan mereka tidak melakukan gerakan menghalangi dan terbunuh di tempat. Beberapa orang semuanya berada di alam 9 pasca Natal, bahkan satu dari mereka adalah Grandmaster bawaan. Kekuatan para pembunuh itu mengerikan. Namun, Qin Gang muncul di hadapan Kaisar Kaiping saat ini, dengan kuat menangkis telapak tangan dari pembunuh bawaan. Untuk sementara waktu, semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Qin Gang. Pengawas Kasim Qin Gang, sebenarnya adalah Grandmaster bawaan. Kaisar Kaiping juga terkejut tadi, tetapi saat ini dia bereaksi dan menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah melangkah mundur dan menjadi marah dan malu. Bunuh mereka. Mo Longqiang segera mengeluarkan perintah dengan keras, formasi 3 talenta 5 elemen, jebak mereka. Pasukan kekaisaran dengan cepat mengubah formasi, tidak ingin membunuh lawan mereka, tetapi hanya menahan mereka sudah cukup. Yang terpenting adalah memastikan keselamatan Kaisar Kaiping. Pada saat ini, Qin Gang merasa bahwa tidak ada ahli bawaan lainnya dan tidak dapat menahan napas lega. Banyak komandan militer dan bangsawan berdiri di depan Kaisar Kaiping, menjaga kiri dan kanannya.
Namun, alis Liang Seng berkerut karena dia mengenali pembunuh bawaan botak itu saat itu. Meskipun dia tampak tua, dia juga mengenali siapa dia. Orang ini tidak lain adalah Hongzi dari kuil Jinsan, mantan murid keluarga Liang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Hongzi benar-benar akan mencapai alam bawaan, yang benar-benar tidak terduga ibu kota, di luar kota. Saat ini, sejumlah besar prajurit muncul di gerbang kota. Rumah Panglima 5 tentara telah menerima berita itu, dan mengirim pasukan elit untuk mendukung kereta kekaisaran dengan cepat. Hongzi melihat Qin Gang berdiri di depannya dan tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan ada master bawaan di istana. Mungkinkah nasib Dayan belum berakhir? Untuk beberapa saat, dia dihalangi oleh Qin Gang, dan Molong Qiang bekerja sama dengannya. Dia perlahan-lahan merasa bahwa dia berada jauh di dalam lumpur dan tidak bisa melarikan diri. Dia menatap Kaisar Kaiping yang semakin menjauh darinya, dan ada penyesalan di hatinya. Tampaknya tiran itu akan melarikan diri lagi kali ini. Dia berani membunuh Kaisar Kaiping karena dia tahu bahwa kepala Kasim yang berjasa dalam meredakan pemberontakan Pangeran Pingan telah tumbang, dan dia juga telah berhasil menembus alam bawaan, itulah sebabnya Hongzi membuat rencana seperti itu. Setelah pemberontakan kediaman Pangeran Pingan berakhir, kuil Jinsan dan keluarga Liang di kota Jinzhou semuanya terlibat. Lagi pula, dengan keterlibatan guru Xuan Kong dalam pemberontakan itu, bagaimana mungkin mereka bisa menghindar? Saat berita pemberontakan Pangeran Pingan di ibu kota sampai di kota Jinzhou, sudah agak terlambat karena kuil Jinsan diserang malam itu, mereka tidak tahu apakah sekte tanpa kehidupan telah membantu. Hongzi dan yang lainnya awalnya ingin hidup berdampingan dengan kuil Jinsan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa biksu senior generasi Xuan akan mendorong mereka ke dalam terowongan rahasia, sehingga nyaris lolos dari bencana. Dan malam itu, kuil Jinsan dan keluarga Liang kota Jinzhou musnah total, dan semua orang yang terkait dengan kasus itu dipenggal di tempat di kota Jinzhou. Jika cerita berkembang normal, Hongzi akan membawa beberapa saudara senior untuk hidup bersembunyi dan diam-diam mewariskan warisan kuil Jinsan. Tetapi hal-hal selalu memiliki kecelakaan, karena insiden itu terjadi tiba-tiba. Kitab suci dalam repositori kitab suci hanya meninggalkan kitab suci penting bagi Hongzi dan yang lainnya untuk menghidupkan kembali kuil Jinsan di masa depan. Tetapi suatu hari ketika Hongzi sedang memilah-milah kitab suci, ia beralih ke sutra Tathagata Raja Ming yang tidak bergerak. Hari-hari hidup dalam persembunyian benar-benar sulit, dan Hongzi juga akan melafalkan kitab suci di waktu luangnya. Ia tidak tahu apakah itu karena bakatnya yang luar biasa, tetapi tanpa disadari, ia juga memahami segel Raja Ming yang tidak bergerak seperti Liang Seng saat itu. Setelah itu, Hongzi berlatih segel Raja Ming yang tidak bergerak hingga 3 tahun lalu ketika ia berhasil menembus lapisan ketiga segel Raja Ming yang tidak bergerak, dan kemudian kecepatan kultivasinya mencengangkan. Setahun yang lalu, Hongzi berhasil menembus ke alam master bawaan, dan segel Raja Ming yang tidak bergerak mulai diajarkan kepada saudara-saudara lainnya. Jika Hongzi tidak berhasil menembus alam bawaan, ia akan terus hidup dalam ketidakjelasan dan meneruskan warisan kuil Jinsan, tetapi setelah menerobos ke alam bawaan, bagaimana ia bisa melupakan dendam sektenya yang telah dihapuskan? Terutama bagi mereka yang telah mengambil sumpah, begitu mereka memiliki fiksasi, jika mereka tidak menghilangkannya, itu akan menjadi iblis di dalam hati mereka. Setelah persetujuan bulat dari saudara-saudaranya, mereka pergi ke ibu kota. Sampai kesempatan upacara pemujaan surga Kaisar Kaiping, mereka menciptakan situasi hari ini. Semuanya awalnya berjalan sesuai rencananya, tetapi siapa yang tahu bahwa seorang ahli bawaan, Qin Gang, akan muncul di tengah jalan. Energi internal seorang ahli bawaan tidak terbatas, tetapi di bawah kerjasama Qin Gang dan pasukan kekaisaran, dia merasakan sedikit kekurangan dalam pengisian ulang. Dia harus melarikan diri. Jika dia mati di sini lagi, itu tidak akan berarti, tetapi bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dengan Qin Gang yang terjerat dengannya. Saat itu, wajah Qin Gang berubah dan dia mundur dengan cepat, berdiri di depan Kaisar Kaiping dan berteriak, "Lindungi yang mulia." Molong Qiang tidak yakin dengan situasinya, hanya untuk melihat Qin Gang dalam keadaan siaga tinggi. Pada saat ini, dia bahkan melihat pedang kecil muncul di tangan Qin Gang. Meskipun dia tidak mengerti situasi saat ini, dia segera memerintahkan pasukan kekaisaran untuk mengepung kereta kekaisaran dengan hati-hati. Hongzi juga melirik ke arah tertentu, lalu tanpa ragu-ragu, melarikan diri ke gunung yang dalam dan hutan tua seketika,
karena kesempatan itu tidak boleh dilewatkan dan tidak akan datang lagi. Untuk beberapa saat, seluruh prosesi kekaisaran menjadi kacau. Butuh waktu cukup lama bagi Qin Gang untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Qi yang menakutkan telah menghilang. Yang mulia, silakan kembali ke istana segera. Setelah Qin Gang dipromosikan ke keadaan bawaan, Kaisar Kaiping tidak pernah mendengarnya menggunakan nada seperti itu. Dia segera kembali ke kota tanpa menegur pasukan kekaisaran. Warga sekitar juga bergegas kembali ke kota seperti segerombolan orang. Insiden mendadak hari ini, saya khawatir, akan segera menyebar ke seluruh ibu kota. Siapakah orang pemberani yang berani membunuh Kaisar Kaiping di depan umum? Namun, sekembalinya ke kota, Zhang Tua, yang selalu menjadi sumber informasi, tidak berminat untuk berdiskusi. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Liang Sheng, dia berpamitan dan kembali ke rumah. Tampaknya dia juga cukup terkejut dengan kejadian hari itu. Sekembalinya ke rumah, Liang Sheng tenggelam dalam perenungan. Dia tidak menyangka akan bertemu Hongzi di ibu kota. Hari ini, alasan Qin Gang menghentikan serangannya secara tiba-tiba adalah karena dia menangkap jejak Qi Liang Sheng yang keluar dalam sekejap lalu menghilang. Mustahil bagi yang lain untuk menemukannya dari Qi yang cepat berlalu ini. Selain itu, mengingat situasi yang mengerikan, tidak mungkin Qin Gang bisa memikirkannya dengan matang. Seperti yang diduga, dia ketakutan dan lari, membiarkan Hongzi melarikan diri. Meskipun Liang Sheng sebelumnya telah mengatur garis keturunan Liang Ying, menjaga garis keturunan keluarga Liang, setelah menyaksikan kesulitan Hongzi hari ini, dia merasa harus membantu. Dengan menyelamatkan Hongzi hari ini, dia telah memenuhi janji yang dia buat saat dia tidak dalam ancaman, untuk membantu garis keturunan keluarga Liang. Mengenai apa yang terjadi pada Hongzi di masa depan, itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Jika Hongzi gagal memahami situasi dan mengambil tindakan, Liang Sheng hanya akan berdiri dan menonton, karena sebab dan akibat mereka telah diputuskan hari ini. Selama beberapa hari berikutnya, ibu kota berada di bawah pengawasan, hari demi hari. Rumah Komandan 5 pasukan dan rumah Jingzhou praktis telah menjungkir balikkan kota, tetapi Liang Sheng tidak dalam bahaya. Untuk sementara waktu, seluruh ibu kota berada dalam keadaan gelisah, bahkan orang-orang biasa merasakan dinginnya awal musim semi. Dalam keadaan seperti itu, guru lama sekte tanpa kehidupan memasuki ibu kota, dan Liang Sheng, tentu saja, menjaga jarak. Kali ini, Kaisar Kaiping ditemani oleh Qin Gang, sementara orang lain bersama guru sekte tanpa kehidupan. Pemimpin sekte tanpa kehidupan itu sekarang berambut putih, yang menunjukkan masa hidupnya akan segera berakhir. Sejak saat ini, dia akan memimpin sekte ketiadaan kehidupan. Ini akan menjadi pertemuan pertama kalian, meskipun itu terjadi dalam keadaan yang tidak kuantisipasi. Kaisar Kaiping melirik pemimpin sekte ketiadaan kehidupan yang baru dan mengangguk sedikit, tidak dalam suasana hati yang baik, mengingat peristiwa mengerikan yang diceritakan oleh Qin Gang. Setelah mendengar pengalaman Qin Gang, alis mantan pemimpin sekte ketiadaan kehidupan berkerut karena tidak percaya diri. Apakah kamu mengatakan bahwa energi ini begitu kuat sehingga membuatmu gemetar, seperti kekaguman yang kamu rasakan ketika melihat leluhurmu menghunus pedang kecil? Dengan wajah tegas, Qin Gang mengangguk. Jika bukan karena itu, dia tidak akan menyarankan Kaisar Kaiping untuk segera kembali ke ibu kota karena dia tidak percaya diri, bahkan dengan pedang kecil di tangan. Bagaimana mungkin, kecuali ada senjata sihir setengah langkah, bagaimana mungkin seorang master bawaan memiliki kekuatan seperti itu? Mungkinkah? Aku tidak tahu. Kaisar Kaiping menjawab dengan serius. Suasana menjadi hening sejenak sebelum master sekte tak hidup yang lama menoleh ke yang baru. Ye Chen, kembalilah dulu. Terlepas dari apa yang terjadi pada ibu kota, jangan memasukinya. Kecuali kamu menerima berita dari istana kekaisaran di ibu kota yang menyatakan keamanan mutlak, kamu tidak boleh masuk. Tidak peduli siapa yang memintamu untuk berkunjung, ingat ini, oke? Paman ke-13, pemimpin baru, Ye Chen, mencoba memprotes, tetapi dipotong pendek oleh master lama. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Lebih baik tinggal di istana. Jika lawan benar-benar sekuat itu, aku mungkin berguna. Mungkin aku bisa bertahan 15 tahun untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Kaisar Kaiping terkejut. Tetua itu ternyata tidak begitu percaya padanya. Namun, ketika mendengar tetua itu tinggal, dia menghela napas lega. Setelah beberapa peringatan, lagi dari kedua belah pihak,
guru tua itu kembali ke istana bersama Kaisar Kaiping dan Qin Gang sementara Ye Chen pergi. Liang Seng, di tempat yang tidak jauh, melihat dengan heran. Tentu saja, dia sangat kuat, cukup kuat sehingga Qin Gang yang memegang pedang kecil itu pun sangat berhati-hati. Kedua kalinya dia bertemu dengan pedang kecil misterius itu, dia tidak lagi merasa terancam. Namun, apakah mereka salah paham padanya? Pihak itu, pihak mana yang mereka bicarakan? Sekte kultivasi ibu kota. Setelah pemimpin baru sekte tanpa kehidupan, Ye Chen, mengatur segalanya di ibu kota, ia memerintahkan mata-mata sekte untuk tetap diam dan menunggu sinyalnya untuk bangun. Atas saran dari Master Sekte Lama, Ye Chen kemudian meninggalkan ibu kota keesokan harinya dan bersumpah untuk tidak kembali sampai dipastikan aman lagi. Kota Utara, Studio Pikiran Damai. Zhang Tua menatap kereta kuda penuh buku di depan toko buku Liang Seng dengan heran, karena belum lama ini Liang Seng membeli saham. Mengapa Liang Tua tiba-tiba memesan begitu banyak buku lagi? Liang Seng hanya tersenyum tanpa memberikan penjelasan terperinci. Akhir-akhir ini aku merasa bosan. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Aku hanya mempersiapkan diri lebih awal, toko buku tidak akan selalu sepi dari buku-buku baru. Setelah mendengar ini, Zhang Tua menepuk dahinya sendiri karena tiba-tiba menyadari sesuatu. Liang Tua, pikiranmu memang bekerja cepat. Adalah bijaksana untuk menyimpan beberapa persediaan di masa yang tidak pasti seperti ini. Lagi pula, siapa yang tahu masalah apa yang akan terjadi? Setelah mengatakan itu, Zhang Tua bergegas pergi dengan cemas, dan Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum saat melihatnya pergi. Dia kemudian terus memerintahkan para pelayannya untuk memindahkan buku-buku. Kali ini, para pelayan Liang Seng merasa pekerjaan mereka jauh lebih mudah daripada sebelumnya, karena semua buku berisi kisah-kisah aneh, catatan-catatan lain, dan sejarah tidak resmi. Liang Seng juga tidak memberikan penjelasan untuk ini. Setelah melihat bahwa semuanya berjalan lancar, dia berbaring di kursi santai, dengan santai mengambil sejarah tidak resmi dinasti Dayan, dan mulai membaca dengan senang hati. Sejak mendengar percakapan antara pemimpin sekte tak kehidupan dan Kaisar Kaiping malam itu, dia memiliki beberapa kecurigaan. Untuk memastikan pikirannya, dia memutuskan untuk mencari petunjuk dalam sejarah tidak resmi. Jangan pernah meremehkan potensi kebenaran yang tersembunyi dalam sejarah tidak resmi. Banyak hal yang seringkali tidak masuk akal, tetapi ditemukan di dalamnya, sangat logis dalam konteksnya. Di luar toko buku, Zhang Tua dengan cemas menarik putranya untuk membeli tepung. Untuk beberapa saat, pemandangan di dalam dan di luar ruang belajar merupakan kontras yang hidup antara keheningan dan gerakan. Sejak Jenderal Besar Hongzi lolos dari upaya pembunuhan selama upacara pemujaan surga Kaisar Kaiping, ibu kota berada di bawah jam malam setiap malam. Lagi pula, tidak seorang pun dapat memprediksi apakah para pembunuh akan menyerang lagi. Bagaimana mungkin ibu kota tetap tidak dijaga? Namun, setelah sekian lama berlalu, Hongzi masih belum muncul. Tidak seorang pun tahu di mana dia bersembunyi atau apa yang sedang dia lakukan. Mungkin dia merasa bahwa waktunya belum tepat dan memutuskan untuk berhibernasi sekali lagi. Terlepas dari alasannya, ibu kota berangsur-angsur menjadi tenang. Akan tetapi, istana dinasti Dayan tidak lagi damai. Dampak dari upaya pembunuhan selama upacara pemujaan surga jauh dari sederhana. Seolah-olah suatu masalah tertentu telah terungkap, dan begitu sesuatu terjadi untuk pertama kalinya, pasti akan ada yang kedua kalinya. Jika seseorang dapat mencoba membunuh Kaisar Kaiping, lalu apa yang menahan rakyat jelata, mereka yang tidak dapat lagi mencari nafkah di bawah penindasannya, untuk memberontak? Untuk sementara waktu, dinasti Dayan tiba-tiba dilanda pemberontakan. Pasukan pemerintah menekan satu pemberontakan demi pemberontakan. Kecepatan perubahan situasi membuat semua orang terkejut. Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk mengingat sebuah artikel yang pernah dibacanya di kehidupan sebelumnya. Dunia telah menderita kin terlalu lama, lebih baik mati. Mati dengan ambisi besar atau mati menunggu, kematian mana yang akan menguntungkan negara? Mungkin, pada saat ini, pola pikir rakyat jelata di dinasti Dayan seperti itu, dan demikianlah, meskipun pasukan pemerintah terus menekan pemberontakan, pengeluaran militer melonjak pesat. Akan tetapi, dinasti Dayan telah dirundung berbagai masalah selama 20 tahun masa pemerintahan Kaisar Kaiping, dan perbendaharaan negara kosong. Untuk sementara waktu, situasi di dinasti Dayan menjadi semakin kacau,
pemberontakan meletus satu demi satu, jauh melampaui imajinasi Kaisar Kaiping. Mengapa ini terjadi? Beraninya mereka melakukan ini. Di perpustakaan kekaisaran, Kaisar Kaiping tidak dapat menahan diri untuk tidak menghancurkan porselen kesayangannya, kemarahannya mencapai puncaknya. Segera panggil Chen Ping untuk kembali dan perintahkan dia untuk menumpas para bandit di barat daya dalam waktu 3 bulan. Aku ingin orang-orang di dunia melihat nasib apa yang menanti mereka yang berani memberontak dan bangkit melawan tahta. Chen Ping adalah penerus Jenderal Agung Li Hong setelah kepergiannya dan satu-satunya orang kepercayaan Li Hong yang masih hidup, dia bahkan mewarisi posisi Li Hong. Beberapa rakyat jelata bahkan menyebutnya sebagai anjing setia Kaisar Kaiping. Selama 20 tahun terakhir, perbatasan telah ditenangkan, dan setiap tahun selama acara-acara perayaan, Chen Ping akan terus mengirim harta karun eksotis dari daerah perbatasan ke istana. Pada saat ini, Qin Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan bibirnya, ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk berbicara. Yang mulia, mungkin Anda harus terlebih dahulu mencari pendapat individu di dalam istana yang paling berpengetahuan tentang pemberontakan dan pemberontakan. Apa yang dimaksud Qin Gang tentu saja adalah guru tua sekte tanpa kehidupan, lagi pula, siapa yang lebih akrab dengan pemberontakan daripada dia. Pada saat ini, Kaisar Kaiping tiba-tiba melirik Qin Gang dengan mata dingin. Meskipun Qin Gang adalah seorang master bawaan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil pada saat ini dan tidak berani mengatakan lebih banyak. Kaisar Kaiping menarik napas dalam-dalam dan dengan paksa menenangkan dirinya. Daban, ingat ini, Kasim tidak dapat berpartisipasi dalam politik, ingat itu. Setelah mengatakan itu, nadanya melunak. Bagaimanapun, Qin Gang telah bersamanya sejak dia masih muda dan telah setia selama bertahun-tahun ini. Dunia ini pada akhirnya adalah dunia keluarga Yeku, dan tidak dapat dilemparkan ke dalam kekacauan. Apa yang aku tetapkan adalah kehendak surga. Pergi, panggil perbatasan, dan beritahu Chen Ping untuk segera kembali ke ibu kota. Ya, Liang Sheng tidak tahu bahwa Kaisar Kaiping telah memutuskan untuk membiarkan Chen Ping kembali ke ibu kota untuk menekan pemberontakan di barat daya. Pada saat ini, dia telah membaca banyak sejarah tidak resmi dan menemukan titik yang sama di antara mereka. Leluhur Agung Dayan mencapai takdir abadinya di Gunung Kunwu, menghunus pedang surgawi dan menaklukkan 7 sekte besar di Tanah Suci Seni Bela Diri, membangun era kemakmuran dinasti Dayan. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam berbagai sejarah tidak resmi, sebagian besarnya sama. Jadi, Liang Sheng tidak dapat menahan keinginan untuk pergi ke Gunung Kunwu dan melihatnya sendiri. Mungkin itu dapat membantu menjernihkan beberapa keraguan di hatinya. Selain itu, sejarah tidak resmi juga memperkuat aspirasinya untuk berkultivasi. Bahkan jika dia memiliki umur panjang, dia harus memiliki kekuatan perlindungan Tao untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di era sejarah tidak resmi, banyak bencana tercatat, seperti api yang jatuh dari langit, pergolakan yang mengguncang bumi, dan air laut mengalir ke daratan, semuanya menyerupai skenario kiamat. Yang lebih mengerikan adalah bahwa beberapa bahkan mencatat pedang yang memusnahkan seluruh negara dengan cahayanya yang dingin, yang dengan jelas menunjukkan metode para kultivator. Bahkan dalam catatan sejarah resmi, ada beberapa kata yang menyebutkan catatan tersebut, yang memperjelas bahwa catatan tersebut tidak berdasar. Hal ini semakin memperkuat tekad Liang Sheng untuk mengolah dan melindungi Tao. Ia membutuhkan kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan bertahan hidup. Dengan mengingat hal itu, Liang Sheng tidak ragu untuk mulai mengatur keberangkatannya ke Gunung Kunwu, seperti mengelola kediamannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Sang Tua. Ketika ia memberitahu Sang Tua bahwa ia ingin pergi dan melihat gunung serta sungai, ia mengira Sang Tua akan mencoba membujuknya. Namun, yang mengejutkannya, Sang Tua hanya memintanya untuk berhati-hati. Dalam hidup ini, lakukan apapun yang ingin kau lakukan, atau kau akan kehilangan kesempatan. Itu bukan kesalahan, itu hanya kesempatan yang terlewatkan yang tidak akan datang lagi. Saat mengatakan ini, Sang Tua tampak mengenang beberapa kenangan, dan untuk beberapa saat, tak satu pun dari mereka berbicara. Malam itu, Liang Sheng dan Sang Tua minum anggur sambil berbicara hingga larut malam. Keesokan paginya, Liang Sheng meninggalkan ibu kota dan menuju Gunung Kunwu. Tidak lama setelah Liang Sheng berangkat untuk melacak petunjuk leluhur besar Dayan, Chen Ping bergegas kembali ke ibu kota. Setelah menerima dekret Kaisar Kaiping, ia segera menyerahkan kekuasaan militer dan bergegas ke ibu kota. Saat ini,
Bandit di barat daya semakin serius, dan suasana di istana sangat tertekan. Untungnya, kedatangan Chen Ping meredakan tekanan mereka. Setelah menunjuk Chen Ping sebagai jenderal besar untuk menekan pemberontakan, Kaisar Kaiping secara pribadi menganugerahinya pedang. Saya akan menunggu di ibu kota untuk kabar baik Anda. Saya telah menyiapkan anggur perayaan kemenangan untuk Anda. Jangan mengecewakan saya. Pelayan Anda akan melakukan yang terbaik. Pada hari yang sama, Chen Ping membawa sebagian prajurit perbatasan elit ke Jiangnan dan kemudian mengambil alih urusan militer Jiangnan, mulai menekan bandit di Jiangnan. Mereka awalnya berpikir bahwa Chen Ping akan dengan mudah menekan pemberontakan, tetapi setelah setengah bulan, pengadilan menerima berita tentang pengkhianatan Chen Ping. Dunia tidak bisa tidak terkejut. Slogan Chen Ping setelah pengkhianatannya membuat Kaisar Kaiping merasa malu dan marah. Karena slogan Chen Ping sangat sederhana, tetapi itu praktis telah merobek daun arah Kaisar Kaiping dan meletakkannya secara terbuka di depan rakyat jelata. Gulingkan tiran dan bersihkan nama Jenderal Li. Chen Ping, orang biasa, beraninya dia melakukan ini. Kalian semua mati. Barat laut, Gunung Kunwu. Setelah mencapai puncak, semua gunung lainnya tampak kecil. Pada saat ini di puncak Gunung Kunwu, Liang Seng melihat pemandangan seperti negeri dongeng di depannya. Langsung teringat puisi ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit panjang dan penuh gairah. Dalam sekejap, hutan bergetar, dan hewan-hewan liar di hutan ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Untuk beberapa saat, seluruh hutan menjadi kacau. Setelah teriakannya, kesuraman Liang Seng selama lebih dari sebulan menghilang. Dia telah mengikuti pegunungan Kunwu selama sebulan tanpa menemukan kelainan apapun. Tampaknya catatan dalam buku-buku sejarah tidak resmi benar-benar dibuat-buat, dan dia datang ke sini tanpa hasil. Namun, pemandangan indah di depannya memberinya sedikit penghiburan. Setelah melampiaskan emosinya, Liang Seng siap untuk turun gunung. Dia tidak tahu bagaimana situasi di Dayan berkembang selama ini, dan apakah pemberontakan di barat daya telah dipadamkan. Dia telah berkeliaran di sekitar hutan di Gunung Kunwu, jadi dia tidak menyadari situasinya. Namun, saat dia bersiap untuk turun gunung, tanah longsor tiba-tiba terjadi di Gunung Kunwu. Dengan tingkat kultivasi Liang Seng yang melampaui seorang master bawaan, dia secara alami tidak terluka. Tetapi pada saat ini, Liang Seng merasakan sesuatu dan mengikuti jalur retakan gunung, hanya untuk menemukan dimensi tersembunyi di dalamnya. Apakah benar-benar ada rahasia yang tersembunyi di Gunung Kunwu? Saat Liang Seng bersemangat, saat tanah longsor di Gunung Kunwu terjadi, Barat daya sepenuhnya memberontak, mendeklarasikan kemerdekaan, dan secara resmi memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Dayan. Malam itu, Kaisar Kaiping berlutut di kuil agung tanpa bangun. Untuk beberapa saat, dinasti itu tidak memiliki penguasa. Perdana Menteri menerima pesan lisan Qin Gang dan buru-buru memimpin ratusan pejabat keluar dari Aula Emas, masing-masing melakukan tugasnya. Tidak seorang pun tahu apa yang dipikirkan ratusan pejabat sipil dan militer saat ini, tetapi hati yang berdebar-debar telah menjadi kenyataan. Setelah pemberontakan Chen Ping, situasi di Dayan telah berubah total. Pemberontakan awal di barat daya berskala kecil, tetapi dengan dukungan Chen Ping, pemberontakan menjadi tak terbendung. Dalam sekejap, kekuasaan dinasti Dayan berada di ambang kehancuran. Tidak seorang pun menyangka bahwa hanya dalam 20 tahun, gelar Kaisar Kaiping akan menjadi lelucon. Di luar kuil agung, Qin Gang tampak cemas karena Kaisar Kaiping telah berlutut di dalam kuil selama sehari. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini, bukan hanya Kaisar Kaiping yang ada di kuil, tetapi Master Sekte tua dari Sekte tak bernyawa juga duduk di sampingnya, mata mereka terpejam dan terdiam. Paman ke-13, apa yang harus kulakukan sekarang? Beraninya orang-orang biasa ini menindasku seperti ini. Jika aku sendiri yang memimpin pasukan untuk menekan pemberontakan di barat daya, bagaimana menurutmu? Ketika memikirkan pemberontakan Chen Ping dengan alasan membersihkan nama Li Hong, rasanya seperti dia ditelanjangi di depan umum. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia tidak berurusan dengan Chen Ping saat itu? Namun, siapa yang tahu bahwa Chen Ping sedang menunggu kesempatan dengan merencanakan dan menunggu saat yang tepat? 20 tahun. Chen Ping benar-benar pria yang bisa bertahan. Master Sekte tua dari Sekte tak bernyawa melirik Kaisar Kaiping dan memberinya tatapan penuh arti. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu bagaimana ayahmu menilai dirimu sebelum dia meninggal?
Kaisar Kaiping ragu-ragu dan tidak berbicara. Master Sekte tua dari Sekte tak bernyawa terus berbicara untuk dirinya sendiri, tidak menghindari pertanyaan Kaisar Kaiping. Meskipun ayahmu kejam, pemerintahan dan strateginya adalah yang terbaik. Kalau tidak, bagaimana mungkin Pangeran Pingan, seorang pahlawan di generasinya, menyerah begitu saja? Ayahmu telah lama berkata bahwa kamu berpikiran tinggi dan tidak kompeten. Meskipun kamu memiliki beberapa cara, kamu terlalu picik. Namun, kamu adalah keturunan terkuat dari garis keturunannya, dan dia tidak punya pilihan. Selain memilihmu, ayahku benar-benar berpikir begitu buruk tentangku. Kaisar Kaiping tidak menyangka bahwa dia begitu tak tertahankan di mata Kaisar Yanjing. Tetapi jika memang begitu, mengapa dia menyerahkan tahta kepada dirinya sendiri? Bukankah itu karena dia merasa bahwa dia tidak cukup berbudi luhur untuk tahta itu? Tetapi karena leluhur Agung Dayan adalah ahli strategi yang hebat, maka ia mempersiapkan diri menghadapi ketidakmampuan keturunannya. Kalian pasti pernah mendengar legenda tentang pertemuan leluhur agung dengan takdir abadi di Gunung Kunwu, yang menjadi dasar berdirinya dinasti Dayan. Sebenarnya, semua ini benar, tetapi urutan kejadiannya terbalik. Setelah pertemuan dengan takdir abadi, leluhur agung pergi ke Gunung Kunwu, mengubur 9 ding di kaki gunung, membentuk susunan 9 provinsi untuk menekan Kinaga, dan mengambil kekayaan dinasti Dayan untuk mereka. Justru karena inilah sumber daya ditransfer untuk memastikan kelangsungan bakat bawaan keluarga Yeku, dengan dasar dinasti Dayan tetap kokoh. Namun, ini hanyalah salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Taizu, dengan sekte tak bernyawa sebagai yang kedua. Jadi, lakukan apapun yang ingin kalian lakukan sekarang. Jika kau benar-benar ingin menekan pemberontakan, kau dapat membawa Qingang dan bahkan pedang suci, tetapi kau harus menyerahkan tripod 9 provinsi kepadaku. Jika kau gagal memulihkan ketertiban, maka sekte tak bernyawaku akan mengambil tindakan. Dengan tripod 9 provinsi di tangan, aku dapat menjamin kelanjutan warisan keluarga Ye. Mendengar ini, Kaisar Kaiping awalnya terkejut tetapi kemudian tenang. Jika ia dapat menekan pemberontakan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jika ia gagal menekan pemberontakan, maka ia tidak akan memiliki muka untuk bertemu dengan leluhurnya, dan apa gunanya berpegang pada tripod 9 provinsi. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Paman ke-13, pada saat itu, bahkan dalam skenario terburuk baginya, keluarga Ye setidaknya dapat melanjutkan warisannya. Memikirkan hal ini, ia mengangguk sedikit dan melangkah keluar dari kuil agung. Melihat keadaannya ketika ia keluar, Qingang entah mengapa bersukacita. Pada saat ini, Kaisar Kaiping menjadi segar kembali, tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Daban, temani aku dalam kampanye kekaisaranku ke barat daya. Mendengar kata-kata ini, Qingang langsung bereaksi, hatinya penuh dengan kebanggaan dan tanpa keraguan. Ya, Gunung Kunwu. Pada saat ini, setelah tanah longsor, Liang Sheng menemukan bahwa di dalam Gunung Kunwu, ada jalan tersembunyi, dan ribuan meter di bawahnya, ada sebuah istana. Liang Sheng memastikan bahwa dia tidak merasakan bahaya apapun, tetapi dia masih mengirim binatang buas ke istana beberapa kali, mengikat mereka dengan tali, maju mundur untuk memastikan mereka aman. Setelah beberapa hari lagi menguji dengan burung dan binatang buas, memastikan semuanya aman, Liang Sheng akhirnya turun tangan. Bagian dalam istana tidak seindah yang dia bayangkan, tetapi dindingnya ditutupi dengan mural. Liang Sheng meliriknya dan segera menyadari bahwa mural ini menggambarkan kisah leluhur Agung Dayan yang mengalahkan 7 sekte besar dan meletakkan fondasi dinasti Dayan. Anehnya, di balik 7 sekte besar ada orang-orang, atau lebih tepatnya, para kultivator. Menyaksikan berbagai kemampuan ilahi dan pedang terbang yang memutuskan hidup dan mati dari jarak bermil-mil, Liang Sheng tidak bisa tidak merindukannya. Seperti inilah kultivator. Terlebih lagi, 7 sekte besar dan leluhur Agung Dayan sebenarnya adalah perwakilan dari 2 kekuatan kultivator. Pada akhirnya, Dayan bekerja sama dengan salah satu kekuatan kultivator untuk mengusir yang lain, sehingga mendirikan dinasti Dayan. Memikirkan kekuatannya sendiri, yang sama sekali tidak sebanding dengan para kultivator, jika dunia fana mengalami perombakan kekuatan kultivator lagi, ia mungkin akan menderita kerusakan tambahan. Ia harus mengkultivasi dirinya sendiri. Setelah melihat semua mural dan melihat 9 provinsi arai jauh di dalam aula, dengan 9 ding terkubur di bawahnya, Liang Sheng akhirnya memahami situasinya. Keluarga Ye sebenarnya adalah perwakilan dari kekuatan kultivator di Dayan.
Memang ada makhluk abadi di dunia ini, dan mereka sebenarnya berada di tempat yang sama dengan dunia sekuler, tetapi karena beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka terpisah satu sama lain. Mereka akan menemukan juru bicara di dunia fana, seperti keluarga Ye dari Dayan. Setelah melihat beberapa mural terakhir, Liang Seng secara kasar mengetahui makna di baliknya. Setiap 100 tahun, keluarga Ye akan mendukung keberuntungan dinasti, dan kultivator akan menggunakan metode tertentu untuk tidak menunjukkan rasa takut terhadap biaya perbedaan antara dunia abadi dan dunia fana, mengirimkan sumber daya ke keluarga Ye di Dayan. Beberapa orang yang beruntung bahkan akan dibawa pergi oleh kultivator. Tidak diketahui apa peran keberuntungan dinasti dalam kekuatan kultivator. Pada saat ini, Liang Seng secara alami tidak akan dengan gegabah menghancurkan arai Feng Shui di tempat ini, agar tidak menderita serangan balik dan menanggung akibatnya. Namun, paling tidak, ia telah menemukan petunjuk untuk berkultivasi. Ada cara untuk berkultivasi di dunia fana, setidaknya ada petunjuk di Dayan. Setelah melihat mural dan mendapatkan gambaran umum, Liang Seng meninggalkan Gunung Kunwu tanpa ragu-ragu. Saatnya kembali ke ibu kota. Ibu kota, studio pikiran damai. Zhang Tua bangun pagi-pagi untuk menyiapkan isian, menyibukkan dirinya hingga fajar menyingsing, ketika jalanan berangsur-angsur dipenuhi orang. Pada saat itu, Zhang kecil masih menumpuk keranjang-keranjang yang mengepul di dapur ketika dia melihat lelaki tua itu tiba-tiba keluar dari toko. Dia melihat keluar dan mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Liang Seng telah kembali. Zhang tua cukup terkejut saat ini. Dia pikir Liang Seng tidak akan kembali ke ibu kota setidaknya selama 3 hingga 5 tahun setelah menganggapnya begitu serius. Tanpa diduga, dia kembali hanya beberapa bulan kemudian, dan untuk beberapa saat, Zhang tua secara alami agak terkejut. Liang tua, kapan kamu kembali? Liang Seng tersenyum dan berkata, aku memasuki ibu kota tadi malam, tetapi karena sudah terlambat, aku tidak memberi tahu kalian. Malam ini, aku akan mentraktirmu minum. Baiklah, alih-alih kembali ke toko rotinya, Zhang tua hanya mengambil teko dan daun teh di dekat rak buku, seolah-olah dia berada di tempat yang sudah dikenalnya. Zhang tua, tidakkah kau akan kembali dan mengurus tokomu? Melihat ini, Liang Seng merasa agak aneh. Pada saat ini, Zhang tua mendengar kalimat ini dan langsung mengumpat. Lihat apa, keadaan semakin sulit setiap hari, dan kau hampir tidak dapat melihat beberapa hantu datang sepanjang hari. Jika bukan karena ini adalah bisnis leluhur, aku pasti ingin langsung beristirahat. Pada titik ini, dia berbisik, Yang Mulia secara pribadi telah memimpin pasukan untuk berperang, tetapi sejauh ini tidak ada berita, tampaknya telah mengalami masalah. Kalau tidak, dengan kecintaannya pada prestasi, bagaimana mungkin ibu kota begitu tenang? Dan para pedagang kekaisaran di utara kota kita sering keluar masuk departemen rumah tangga akhir-akhir ini, kau tahu apa artinya itu? Zhang tua menatap Liang Seng dengan penuh pengertian, dan tepat ketika Liang Seng hendak tertawa dan mengucapkan beberapa patah kata, dia tiba-tiba berhenti berbicara. Seseorang masuk ke toko buku. Bos Liang, Bos Zhang, kalian berdua di sini. Kebetulan saya punya beberapa buah yang baru saya petik di rumah, jadi saya khusus membawanya ke sini untuk kalian cicipi. Pengunjung itu adalah manajer yang dari pegadaian sebelah, memegang sekeranjang buah di tangannya. Liang Seng dan Zhang tua saling memandang saat melihat ini. Setelah beberapa obrolan canggung, manajer yang tampaknya menyadari suasana canggung itu dan minta diri untuk pergi. Liang Seng menatap Zhang tua dengan penuh arti, sejak kapan manajer yang biasanya pelit tiba-tiba menjadi begitu murah hati. Zhang tua tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, manajer yang telah menyela pembicaraan mereka tentang ekspedisi pribadi Kaisar Kaiping, jadi Zhang tua bangkit dan kembali ke toko rotinya. Selama beberapa hari berikutnya, manajer yang sesekali mengirimkan beberapa makanan ringan, yang membuat Zhang tua dan pedagang di dekatnya menyukainya. Mungkinkah ayam jantan besi ini telah berubah temperamennya seiring bertambahnya usia? Baru setelah manajer yang secara pribadi pergi dari rumah ke rumah untuk mengantarkan undangan pernikahan, mereka tiba-tiba menyadari alasannya. Mereka telah memakan makanan ringannya selama beberapa hari terakhir, jadi tentu saja, mereka harus membalas budi. Mereka patah hati karena mengira bahwa mereka telah memakan beberapa buah murah dan sekarang harus menghabiskan banyak uang untuk hadiah. Lagi pula, menurut adat istiadat ibu kota, setidaknya 10 tael perak harus diberikan sebagai hadiah agar tidak kehilangan muka.
Zhang Tua dan Liang Sheng hanya bisa menggelengkan kepala mendengar ini. Mereka telah ceroboh. Namun, Liang Sheng tidak terlalu peduli tentang itu. Sebenarnya, dia telah mengawasi situasi di ibu kota selama ini. Zhang Tua tidak tahu banyak tentang ekspedisi pribadi Kaisar Kaiping ke Barat Daya, tetapi Liang Sheng tahu. Lagi pula, dengan tingkat kultivasinya saat ini, selain pedang kecil misterius, bahkan para ahli bawaan tidak menjadi ancaman baginya. Dia telah mengunjungi setiap departemen istana, dan tidak ada yang memperhatikan. Hari-hari Kaisar Kaiping tidak berjalan dengan baik, karena dia telah terperangkap dalam rawa-rawa Barat Daya dan tidak dapat melepaskan diri. Chen Ping, jenderal besar yang telah menjaga perbatasan tetap stabil selama 20 tahun, tidak memiliki keterampilan seperti Li Hong, tetapi kecakapan militernya tidak diragukan lagi. Jika bukan karena pasukan elit Dayan yang dipimpin oleh Kaisar Kaiping, mereka mungkin telah mengalami kekalahan. Namun, situasinya tetap sangat tegang, dan jika berlarut-larut, segalanya tidak akan menjadi pertanda baik. Dayan menghadapi krisis terbesarnya dalam 20 tahun terakhir, tetapi Liang Sheng senang melihat situasi ini. Hanya ketika nasib nasional Dayan tumbang setelah Gunung Kunwu, ia dapat memanfaatkan peluang dari krisis tersebut. Mengenai penderitaan rakyat dan kesulitan hidup rakyat biasa, itu bukanlah sebab dan akibat Liang Sheng, melainkan akibat dosa Kaisar Kaiping selama 20 tahun. Dengan demikian, dari pemberontakan Barat Daya setelah musim panas hingga musim gugur yang dalam, Kaisar Kaiping masih terlibat dengan pasukan pemberontak Barat Daya, dan situasi di ibu kota menjadi tegang. Ibu kota bahkan mulai mengendalikan material, membatasi jumlah persediaan yang dibeli oleh rakyat. Pada saat ini, Liang Sheng melihat ke arah istana kekaisaran di ibu kota dan tidak bisa menahan senyum tipis di sudut mulutnya. Sudah hampir waktunya, keberuntungan nasional dinasti Dayan akhirnya mulai goyah, memperlihatkan tanda-tanda malapetaka yang akan datang. Namun, tepat ketika semuanya berkembang sesuai keinginan Liang Sheng, terjadi perubahan yang tidak terduga. Keberuntungan Dayan memang menurun, tetapi skema besar Feng Shui masih berputar di sekitar keluarga Ye. Liang Sheng segera memikirkan alasannya. Tampaknya sekte tak bernyawa akhirnya bergerak. Sekte pemberontak ini, yang hampir lahir bersamaan dengan dinasti Dayan, telah mulai secara terbuka merebut wilayah Dayan. Apakah musuh berencana untuk sepenuhnya meninggalkan Kaisar Kaiping? Dengan bantuan sekte tak bernyawa, pemberontak Barat Daya mendapatkan lebih banyak momentum, membuat situasi yang hampir tidak dapat dipertahankan Kaisar Kaiping menjadi lebih buruk. Memimpin pasukan di medan perang Barat Daya, Kaisar Kaiping mundur di setiap kesempatan, bahkan ibu kota, yang berusaha menyembunyikan berita itu, tidak dapat lagi menahannya. Untuk beberapa saat, baik istana maupun orang-orang sekuler menjadi takut, dan para bangsawan mulai bersiap dengan dua tangan. Liang Sheng, yang mengetahui tentang pengaturan leluhur keluarga Ye, tetap teguh seperti Gunung Tai saat ini. Karena sekte tak bernyawa telah mengambil tindakan untuk menyelesaikan pemberontakan yang merepotkan ini, ia khawatir akan ada perubahan di medan perang Barat Daya. Benar saja, tidak lama kemudian, berita kemenangan datang dari medan perang Barat Daya. Pemberontak Chen Ping ditemukan oleh Kaisar Kaiping, dan Qin Gang secara pribadi membunuhnya di tempat. Chen Ping tidak hanya mati, tetapi Tuan Botak, yang sebelumnya mencoba membunuh Kaisar Kaiping selama pengorbanan surga, juga tewas di bawah pedang Qin Gang. Ternyata Hongxi telah pergi ke selatan untuk bergabung dengan para pemberontak untuk membalas dendam dan bertemu dengan Chen Ping. Dengan demikian, keselamatan Chen Ping terjamin untuk sementara waktu, dan keberadaannya tidak diketahui oleh orang lain. Namun, kegagalan itu semua berawal ketika ada masalah di dalam benteng. Hasilnya benar-benar hancur ketika pasukan pemberontak Barat Daya bekerja sama dengan sekte tak bernyawa. Namun Kaisar Kaiping tidak menang pada akhirnya. 20 tahun kesabaran telah menguras habis tenaganya. Setelah menerima berita kematian Chen Ping, Kaisar Kaiping diliputi oleh campuran kegembiraan dan kesedihan. Napasnya tersengal-sengal, dan akhirnya ia tidak dapat bertahan dan pingsan hari itu. Meskipun telah diobati oleh tabib-tabib terkenal, penyakit Kaisar Kaiping telah mencapai titik yang tidak dapat disembuhkan. Pemberontakan di Barat Daya belum sepenuhnya dipadamkan, dan dengan nyawa Kaisar Kaiping yang dipertaruhkan, pasukan tidak punya pilihan selain kembali ke istana. Selama perjalanan kembali ke ibu kota, Kaisar Kaiping akhirnya tidak dapat bertahan dan meninggal di tengah jalan. Setelah itu, pemberontakan meletus satu demi satu di seluruh negeri.
Sekte tak bernyawa menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi di antara berbagai pasukan pemberontak, menyapu seluruh dinasti Dayan seperti api yang berkobar. Dalam situasi ini, kekacauan juga mulai menyebar di ibu kota. Untungnya, putra mahkota mengambil langkah tegas dan menerobos masuk ke rumah Panglima 5 tentara dengan momentum yang menggelegar, menenangkan hati rakyat. Setelah menguasai tentara kekaisaran dan rumah Panglima 5 tentara, Kam Senji ibu kota juga menjaga istana kekaisaran, dan situasi akhirnya terkendali. Putra mahkota mengambil alih pemerintahan.